Bab 361/12 Tank. Nama, Dunia Dewa dan Iblis Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Buku 3, Selatan. Saat pasukan memasuki kota, mereka mulai mencari korban selamat, dan dengan cermat menyisir dan membersihkan sisa-sisa zombie di dalam kota. Sementara sebagian besar zombie mungkin telah dipanggil keluar dari kota oleh Z-Type sebelumnya, mungkin ada beberapa yang terjebak di dalam rumah mereka, tidak dapat pergi bahkan jika mereka ingin. Mereka adalah target para prajurit. Yue Zong berjalan di dalam kota provinsi dengan langkah besar, dengan White Bones dan Ming Jiajia mengikutinya. Dia adalah orang terkuat di dalam pasukan, dan setara dengan seluruh kompi prajurit elit, karenanya dia tidak membutuhkan perlindungan apapun. Kecuali ada beberapa ahli dari batalion Taring Serigala, atau beberapa orang dari kota provinsi Jingqi yang mungkin bersembunyi, membunuh Yue Zong akan sangat sulit dalam arti apapun. Dia bukanlah seorang enhancer yang baru saja mendapatkan kekuatan, dia telah tumbuh menjadi keberadaan yang menakutkan. Zhang Zi berlari ke sisi Yue Zong dengan gembira dan berkata, "Pemimpin, aku teringat sesuatu, ada kamp tentara di kota ini, dan ada resimen perbatasan yang ditempatkan di sini." Ketika Yue Zong mendengar itu, dia juga menjadi bersemangat. Apa? Resimen perbatasan, itu hebat. Yue Zong telah menghabiskan beberapa ton bahan bakar dalam pertempuran ini, juga amunisi dan senjata api. Jika dia bisa mendapatkan peralatan dan sumber daya resimen perbatasan ini, maka dia akan mengisi kembali persediaannya dan semakin meningkatkan kekuatan pasukannya. Sebuah jeep militer kemudian berhenti di samping Yue Zong, saat mereka semua naik dan Zhang Zi memimpin mereka ke arah kamp. Zhang Zi memiliki wajah yang meminta maaf, "Pemimpin. Saya minta maaf atas ingatan saya, dan tidak segera mengingat tempat itu. Maafkan saya." Zhang Zi bagaimanapun juga adalah seorang komandan peleton, dan dianggap sebagai pejabat militer. Sebagian besar pasukan perbatasan akan ditempatkan di pos mereka sendiri dan jarang berputar-putar. Zhang Zi telah datang ke kota provinsi sebelumnya untuk sebuah pertemuan, tetapi karena sifatnya, dia hampir melupakannya sampai setelah Yue Zong menaklukkan provinsi tersebut. Yue Zong terkekeh, sambil meyakinkannya, "Tidak masalah. Baguslah kau ingat." Begitu ia memperoleh peralatan itu, Yue Zong bermaksud untuk memperluas pasukannya. Dari 5.000 orang yang selamat di bawahnya, pasukan itu terdiri dari 1.000 orang. Jika sebelum kiamat, dengan kekuatan sebesar itu, pemerintah akan kekurangan uang. Namun, ini adalah dunia pasca apokaliptik, ada sumber daya di mana-mana. Selama seseorang dapat menaklukkan kota, mereka bisa mendapatkan banyak hadiah. Lebih jauh lagi, sekarang makanan tidak dapat ditanam atau dibudidayakan, hanya dengan terus-menerus menyerbu kota-kota lain, kekuatan dapat mempertahankan kekuatan dan keberadaannya. Jika tidak, ransum akan habis. Saat mereka berjalan, Zhang Zi membawa satu peleton tentara bersama Yue Zong saat mereka berhenti di depan sebuah kamp militer di pinggiran kota. Yue Zong berjalan langsung menuju kamp dengan langkah besar. Militer perbatasan paling banyak memiliki 1.000 orang, dan berdasarkan kekuatan Yue Zong saat ini, membunuh 1.000 zombie bukanlah masalah. Yue Zong berjalan ke kamp, dan segera menemukan beberapa zombie mengenakan seragam militer berjalan lamban. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki Yue Zong, dan mencium baunya, mereka menerjang ke arahnya dengan panik. "Urus mereka." Yue Zong menatap zombie dengan dingin dan memberi perintah. Peleton tentara melangkah maju, menghunus pedang replika tang mereka, dan di bawah pimpinan White Bones, mereka menyerang kelompok zombie. Mereka mengiris zombie semudah, memotong kue, membantai mereka. Dua peleton lainnya mengangkat senjata mereka, dan mulai menembaki sekelompok zombie lain di kejauhan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melatih keterampilan menembak mereka. Ming Jiajia juga memanggil Shadow Wolves miliknya, yang menerkam dan menyerang para zombie sambil menggigit kepala mereka. Tiba-tiba, dari tengah-tengah kelompok zombie, 10 S2 melompat keluar seperti hantu dan langsung menerjang pasukan itu dengan pedang replika tang. Yue Zong telah duduk dan mengamati sekelilingnya, jadi saat S2 itu muncul, dia langsung melambaikan tangannya, dan langsung memunculkan 10 bola api iblis yang meledak di kepala para S2, membakar mereka. L2 juga baru saja muncul ketika mereka langsung dihabisi oleh Yue Zong. Tidak ada tipe Z di dalam kelompok itu, oleh karena itu mereka tidak dapat berkoordinasi,
dan sebaliknya, bertindak berdasarkan naluri dan dengan mudah dibantai oleh manusia yang memiliki kecerdasan lebih tinggi. Setelah memusnahkan kelompok zombie itu, Yue Zong dengan santai membuka 4 kotak harta karun, dan menerima 2 pedang replika Tang. Dia melemparkannya ke Ming Jiajia, saat dia menjelajah lebih dalam ke kamp. Ah, sepertinya ada orang yang hidup di sini. Yue Zong berjalan sebentar, sebelum mengerutkan kening dan melihat ke tanah. Dia menemukan bahwa tanah dipenuhi dengan beberapa mayat zombie, mengarah ke gudang di kejauhan. Jelas bahwa ketika kiamat terjadi, ada seseorang yang berhasil menyelinap masuk. Yue Zong datang ke depan gudang, dan memerintahkan White Bones belah itu. White Bones mengayunkan kapaknya yang besar dan mengayunkannya dengan ganas ke pintu gudang. Dengan suara gesek logam yang keras setelah serangan ganas itu, sebuah lubang besar diukir di pintu itu. Hanya dalam beberapa ayunan, pintu logam gudang itu dipotong oleh White Bones. Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan melepaskan tembakan. Tepat saat White Bones mendorong pintu ke dalam, terdengar suara lemah yang keluar dari dalam gudang. Yue Zong sedikit mengernyit, dan memerintahkan White Bones, lepaskan senjata mereka yang ada di dalam. Berhati-hatilah agar tidak melukai mereka. Mata iblis White Bones yang berapi-api menyala sebagai tanggapan, saat ia dengan cepat menyerbu ke dalam gudang. Beberapa teriakan kemarahan bergema dari dalam gudang, diikuti oleh beberapa tembakan, setelah itu, keheningan terjadi. Baru saat itulah Yue Zong membawa Ming Jiajia ke dalam gudang. Di dalam gudang, ada 12 pria mengenakan seragam militer. Wajah mereka tidak terawat dan tubuh mengeluarkan bau asam yang busuk, saat mereka menatap Yue Zong dan Ming Jiajia dengan waspada. Ada tumpukan daging kalengan dan biskuit serta air putih di salah satu sudut gudang. Jelas bahwa kelompok prajurit ini berhasil bertahan hidup dengan ransum tersebut. Salah satu prajurit yang berwajah seperti perwira menatap Yue Zong dan bertanya perlahan, "Siapa kau?" "Namaku Yue Zong, akulah yang menyelamatkanmu." "Siapa kalian?" Yue Zong menjawab. Perwira itu merenung dalam diam selama beberapa saat, sebelum matanya sedikit merah saat dia berkata, "Aku Kong Ziming, komandan perwira dari Resimen XX perusahaan lapis baja dari penjaga perbatasan. Ini adalah orang-orangku. Apa yang terjadi di luar sana, apa yang telah terjadi?" Kong Ziming awalnya menyaksikan rekan-rekannya berubah menjadi kekejian dan saling menggigit, menyebabkan banyak teman dan rekan kerjanya digigit sampai mereka tidak menyerupai manusia lagi. Bahkan kemudian, teman-teman yang sudah mati itu tiba-tiba bangkit dari kematian dan itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari film horor. Jika bukan karena pemikirannya yang cepat dan membawa beberapa orang yang bisa diselamatkannya ke gudang, mereka akan mati pada awal kiamat. Yue Zong menghela napas dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin. Namun, karena kau selamat, kau pasti mendengar suara itu juga. Ini pasti ulah dewa." Kong Ziming ternganga, apakah benar-benar ada dewa? Banyak orang di masyarakat saat ini dianggap ateis, tetapi dengan perubahan besar di dunia dan hukum-hukumnya, semua orang jelas bahwa pasti ada kekuatan yang lebih tinggi. Yue Zong tidak terlalu mempedulikan alur pemikiran itu, sebaliknya ia langsung bertanya, "Kong Ziming, aku telah menyelamatkan kalian, apa rencanamu mulai sekarang? Apakah kau akan bergabung denganku, atau kau akan pergi?" Masalah makhluk ilahi terlalu jauh untuk dipertimbangkan Yue Zong, sebaliknya ia bersikap pragmatis dan mempertimbangkan masalah saat ini. Ketika Kong Ziming mendengar itu, ia tersadar kembali dan langsung menjawab dengan pertanyaannya sendiri, "Apakah kau membunuh zombie-zombie itu di sini?" Yue Zong membalas dengan pernyataan langsung, Mereka dibunuh olehku." "Oh benar, Yanjing telah diserbu, militer dan pemerintah pusat tidak ada lagi. Terserah kita. Jika pemerintah pusat dan militer masih ada, banyak personel militer pasti akan mengindahkan panggilan pemerintah. Ingin mengintegrasikan mereka ke dalam kekuatan sendiri akan sulit." Kong Ziming bingung, Yanjing diserbu. Tanpa arahan dan perintah dari militer atau pemerintah pusat, wajar saja bagi Kong Ziming untuk merasa tersesat. Kong Ziming berpikir sejenak sebelum berkata, "Saya ingin melihat-lihat sebelum membuat keputusan, apakah tidak apa-apa?" Kong Ziming tidak yakin seperti apa dunia luar sekarang. Dia tidak mau membawa bawahannya untuk melayani orang yang tidak dikenal seperti Yue Zong tanpa sepenuhnya memahami seperti apa dia. Yue Zong menjawab dengan ringan, "Tentu saja. Namun, kalian masih harus membantu saya melatih satu peleton operator tank. Selama kalian melakukan itu,
kalian bebas pergi kapanpun kalian mau. Yue Zong menghargai keahlian teknis dan pengalaman para prajurit berpengalaman ini, selama mereka dapat melatih satu peleton pengemudi tank, bahkan jika mereka pergi, dia tidak akan keberatan. Kong Ziming menghela napas lega dan mengangguk, tentu. Zhang Zi baru saja bergegas, dan memanggil Yue Zong dengan penuh semangat, pemimpin. Pemimpin, kali ini, kita berhasil. Ada tank, 12 tank. Dengan ini, kita dapat membentuk peleton tank kita sendiri. Tank dianggap sebagai raja medan perang, dengan 12 tank, jika mereka dapat dikendarai maka mereka dapat melaju dan menghancurkan gerombolan zombie. Mereka hanyalah mesin pembunuh. Zhang Zi tentu saja gembira. Jika batalion pertama dapat memiliki kompi lapis baja, maka kehebatannya secara alami akan berada di atas batalion kedua. Kong Mingzi menatap Zhang Zi yang menangis, saat dia ragu-ragu dan menyindir, "Kamu Zhang Zi." Zhang Zi tergagap, menatap Kong Mingzi dan bertanya, "Siapa kamu?" Kong Mingzi. Kong Mingzi menjawab. Zhang Zi terkejut, "Komandan Kong." Kong Mingzi dan Zhang Zi adalah kawan lama yang sudah lama tidak bertemu dan berbicara, oleh karena itu mereka pun mulai bertukar cerita. Yue Zong tidak mengganggu mereka dan pergi dengan tenang, berjalan keluar. Yue Zong baru saja keluar dari gudang ketika dia mendengar suara tembakan yang keras dari kejauhan. Wajahnya berubah muram dan dia langsung berlari ke arah keributan itu. Di pintu masuk kamp, terjadi baku tembak, saat sekelompok militan berpakaian beraneka ragam menyerang kamp dengan panik. Namun, para militan tidak bergerak untuk menyerbu ke dalam kamp, malah memilih bersembunyi di balik tempat berlindung sambil menembaki para prajurit di dalam kamp. Peluru yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, tetapi korban di kedua belah pihak sangat sedikit. Orang-orang di dalam, dengarkan. Kami dari pemerintah Provinsi Tianxin. Senjata dan peralatan di dalam adalah milik negara. Selain pemerintah, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Cepat menyerah dan kita bisa menutup mata terhadap semua pelanggaran masa lalu. Yue Zong telah tiba di pintu masuk saat itu dan mendengar permainan pikiran dari para militan. Ketika para prajurit mendengar teriakan para militan itu, mereka mulai ragu-ragu. Jika itu adalah zombie atau orang Vietnam, mereka tidak akan ragu untuk menghabisi mereka. Namun, jika mereka harus bertindak melawan pejabat pemerintah, mereka tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, mereka bekerja untuk pemerintah sebelumnya. Namun, sebagian besar prajurit adalah para penyintas yang diselamatkan Yue Zong di Vietnam, dan mereka hanya mengakui Yue Zong dan tidak ada orang lain. Tidak seorang pun dari mereka yang memiliki keraguan untuk menembaki para militan ini. Mata Yue Zong berubah dingin dan dia berteriak keras, "Saya Yue Zong. Saya perintahkan Anda untuk segera meletakkan senjata Anda dan berlutut untuk menerima hukuman Anda. Jika tidak, saya tidak akan mengampuni siapapun." Yang paling keras di antara para militan segera menjawab, "Yue Zong, benarkah? Senjata di dalam adalah milik negara. Selama Anda menyerahkannya kepada pemerintah, kami akan memberi kompensasi kepada Anda dengan sumber daya dan medali. Jika kau ingin terus melawan, maka itu sama saja dengan melawan negara, pemerintah, dan rakyat. Kau akan dicap sebagai pengkhianat. Kau akan menerima teguran dari rakyat." Mata Yue Zong berkilat dingin, dan memerintahkan White Bones, bunuh mereka. Dalam situasi seperti ini, terlepas dari apakah para militan itu benar-benar dari pemerintah, Yue Zong tidak peduli. Selama mereka menyerangnya, mereka adalah musuh. Setelah menerima perintah, mata iblis White Bones yang berapi-api bersinar, dan dalam satu lompatan, ia menyerbu ke arah luar seperti sambaran petir. Ming Jiajia yang berdiri di samping Yue Zong juga memanggil serigala bayangannya, saat ia menyatu dengan bayangan White Bones, mengikuti serbuannya. Ketika White Bones muncul dari kamp, para militan itu mengarahkan tembakan mereka ke arahnya, dan peluru hanya memantul dari baju besinya, tidak menghalangi serbuannya sedikitpun. White Bones memiliki kecepatan yang 5 kali lipat dari orang normal, dan saat melesat, ia berhasil menerobos titik perlindungan, dan menebas dengan ganas. Dalam ayunan kapaknya, seorang pria langsung kehilangan kepalanya, saat darah segar berceceran di tubuh White Bones. Setelah membunuh salah satu militan dalam satu ayunan, 4 duri tulang tajam muncul dari bahu White Bones. Tiba-tiba, mereka melesat ke 4 titik pandang lainnya, dan menembus 4 militan, sebelum menarik mereka ke arahnya dalam satu barisan tubuh yang berjuang. White Bones kemudian mengayunkan kapaknya dan langsung mengiris mereka menjadi 2,
menyebabkan darah segar mengalir keluar dari tubuh mereka yang tak berdasar. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Ah! Ah! Keempat militan itu tidak mati pada saat pertama, sebaliknya mereka berguling-guling sambil berteriak dan mengerang kesakitan. Itu benar-benar mengguncang moral militan lainnya. Itu Enhancer tingkat tinggi. Terlalu menakutkan. Itu seperti iblis. Petik 2. Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka dibantai dengan mudah, militan yang tersisa merasakan hati mereka bergetar, karena mereka kehilangan semua rasa keinginan bertarung mereka. White Bones kemudian menyerang ke tempat persembunyian militan lainnya dengan marah. Para militan segera pingsan dan mencoba melarikan diri ketika mereka melihat White Bones menyerang mereka. Tatapan Yue Zong membeku, saat dia mengangkat senapan 03-nya, dan menembakkan beberapa peluru, langsung membunuh militan yang melarikan diri dengan headshots. Selama itu adalah musuh, Yue Zong tidak akan ragu untuk memusnahkan mereka, terlepas dari latar belakang mereka. Binatang, jangan berlebihan, kau pikir hanya kau seorang Enhancer tingkat tinggi. Setelah teriakan kemarahan, 6 Enhancer mengenakan berbagai macam pakaian melompat keluar entah dari mana. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar, memegang palu besar dan perisai baja raksasa, ia jelas seorang Enhancer berbasis kekuatan. Yang lain memegang gada sepanjang 2 meter seorang diri, dua lainnya memegang belati di tangan mereka, dan kecepatan mereka bahkan lebih tinggi dari White Bones ketika mereka menyerang keluar, dapat dilihat bahwa mereka adalah Enhancer berbasis kelincahan. Enhancer berbasis kekuatan, dan kelincahan adalah ahli yang paling sering terlihat. Selain 4 orang itu, ada seorang pria kurus dengan tangan terbuka lebar, dan penghalang transparan menghalangi di depan mereka, mencegah peluru nyasar mengenai mereka. Akhirnya, ada seorang pemuda berkacamata berdiri di antara yang lain dan menatap Yue Zong dengan dingin. Raja Surgawi telah bergerak. Kali ini, Enhancer itu akan mati. 6 Raja Surgawi akan segera bertindak, dia pasti akan mati. Petik 2. Ketika mereka melihat kemunculan 6 Enhancer, para militan yang tersisa yang telah kehilangan semua moral mereka segera mendapatkan kembali rasa percaya diri, saat mereka berteriak keras. Yue Zong membalikkan tangannya, dan sebuah PF-98 muncul di tangannya, saat dia membidik dengan cepat dan melepaskan tembakan ke 6 Enhancer. Dengan sekejap, roket itu melesat maju dan meledak di penghalang transparan dengan ledakan keras. Di bawah ledakan yang menyala-nyala, penghalang itu hancur berkeping-keping. Enhancer dengan skill barrier menderita serangan balik saat dia meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia baru saja menggunakan peluncur roket. Pria muda berkacamata itu segera berubah ekspresi, saat dia berteriak kaget dan mencari perlindungan. Kehilangan perlindungan penghalang, 4 Enhancer yang tersisa segera terkena peluru saat mereka mencoba melarikan diri di balik perlindungan juga. Karena mereka mengenakan kulit binatang mutasi tingkat tinggi, selama mereka tidak memperlihatkan kepala mereka, akan sulit untuk mengalahkan mereka. Mata Yue Zong menyipit, saat dia menatap salah satu Enhancer berbasis kelincahan dan mengaktifkan seni ketakutan miliknya, sebagai ledakan spiritual yang menindas yang menyerang pikiran Enhancer yang menjadi sasaran. Matanya berkilat ketakutan, saat dia diliputi oleh gambaran yang mengerikan, dan dia langsung pingsan. Dia sulit ditangani, kita harus melarikan diri. Pria muda berkacamata itu berkata dengan suara rendah. Dia sangat meremehkan pasukan prajurit ini serta Yue Zong. Dalam rencana awal mereka, 6 dari mereka ditambah dengan 200 prajurit mereka sudah cukup untuk menghancurkan kamp. Namun, dengan munculnya Yue Zong, rencana mereka menjadi sia-sia. Enhancer yang memegang tongkat menunjuk ke White Bones yang sedang membantai para militan dan berkata, Jiang Ming. Cepat dan mundur, saudara-saudara kita akan segera dibunuh oleh orang aneh itu. Tanpa ada yang menghentikannya, White Bones dapat dengan mudah membantai 200 militan. Itu telah mengikuti Yue Zong dari pertempuran pertamanya, dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Tulang-tulangnya sebagian besar kebal terhadap senjata dan senjata fisik, dan orang normal akan merasa mustahil untuk menyebabkan luka. Wajah Jiang Ming jatuh, Sensei. Jika kita tinggal di sini, kita akan dimusnahkan. Ayo nyahlah. Enhancer berbasis agility lainnya mengangguk dan setuju. Ketika Enhancer berbasis agility pertama tanpa suara jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Tanpa ragu-ragu, 4 Enhancer yang tersisa dengan cepat berbalik, dan mencoba melarikan diri menuju hutan. Ingin melarikan diri, tidak semudah itu.
Yue Zong tertawa dingin ketika dia melihat upaya 4 Enhancer yang melarikan diri. Membidik, dia mengeluarkan stingernya, dan dengan cepat melepaskan 2 tembakan ke arah hutan. Pada saat itu, Enhancer berbasis kekuatan yang lebih lambat menemukan kepala mereka hancur berkeping-keping, saat tubuh mereka yang tanpa kepala terkulai ke tanah. Yue Zong kemudian menatap Enhancer berbasis kelincahan yang tersisa dan melemparkan seni ketakutan miliknya, menyebabkan serangan spiritual yang kuat membebani pikiran Enhancer yang sama, saat dia pingsan ke tanah tanpa daya. Dalam beberapa napas, Yue Zong telah mengurus 3 Enhancer, dan dia melesat maju dengan kecepatannya 11 kali lipat dari orang normal, mencapai Enhancer yang tersisa, Jiang Ming seperti anak panah yang terbang. Dalam 4 detik, Yue Zong berhasil mengejar Jiang Ming dan mengeluarkan stingernya, membidik yang terakhir. Tepat saat Yue Zong mengeluarkan senjatanya, Jiang Ming mengangkat tangannya dan segera berlutut, berteriak, "Jangan bunuh aku. Aku menyerah." Yue Zong menatapnya dengan dingin sambil menunggu dia tenang. Jiang Ming menggigil tanpa sadar di lantai, punggungnya hampir licin karena keringatnya. Dia bisa merasakan tatapan dingin pembunuh Yue Zong seperti binatang buas yang terkunci padanya. Saat dia membuat gerakan aneh, dia akan mati. Yue Zong meneriakkan perintah dengan dingin, "Minggir." Jiang Ming berdiri dengan patuh, saat dia berjalan keluar dari hutan. Ketika dia berjalan melewati mayat 2 rekannya yang berbasis kekuatan, dia menggigil, karena dia hampir menghadapi nasib yang sama. Ketika mereka keluar ke tempat terbuka, dia melihat bahwa para militan yang dia bawa telah menyerahkan senjata mereka. Tangan mereka memeluk kepala mereka, dan sedang diawasi oleh pasukan Yue Zong. Yue Zong kemudian langsung bertanya kepada Jiang Ming, "Siapa kalian?" Para prajurit di sisi Yue Zong juga melihat ke arah Jiang Ming, terutama para prajurit dari penjaga perbatasan. Mereka ingin tahu latar belakang para militan yang kala ini mata Yue Zong menyipit dan dia menatap Jiang Ming dengan dingin, "Jika kau berani berbohong, aku akan segera membunuhmu." Tubuh Jiang Ming bergetar saat dia mulai mengungkapkan semuanya kepada Yue Zong. Sekelompok militan itu adalah para penyintas Provinsi Tianxin. Baru 3 hari yang lalu, ada seorang pria bernama Bei Mingyang yang membawa beberapa orang untuk menaklukkannya. Bei Mingyang juga orang yang cakap, menyatukan kekuatan di sekitarnya dan memimpin lebih dari 20.000 orang serta 3.000 tentara di bawahnya. Di antara 3.000 tentara itu, ada satu kompi penjaga perbatasan. Kecakapan tempur mereka secara keseluruhan kuat. Setelah dia menaklukkan Provinsi Tianxin, beberapa penyintas memberitahu Bei Mingyang tentang situasi dan informasi mengenai kamp militer di dekatnya. Saat itulah para militan dikirim ke sini untuk merebutnya kembali. Memang ada beberapa pejabat pemerintah di antara orang-orang yang berada di bawah Bei Mingyang, tetapi mereka hanyalah boneka. Mendengar bahwa Provinsi Tianxin saat ini tidak diperintah oleh majikan mereka sebelumnya, semua prajurit penjaga perbatasan menghela napas lega. 20.000 orang yang selamat dan 3.000 prajurit. Ketika Yue Zong mendengar kata-kata Jiang Ming, dia mengerutkan kening dan merenung dalam diam. Yue Zong tiba-tiba bertanya, "Jiang Ming, jika aku ingin Bei Mingyang datang dan tunduk padaku, seberapa yakinkah kamu untuk meyakinkannya?" Mata Jiang Ming membelalak, saat dia ragu-ragu sebelum menjawab dengan susah payah, "Pemimpin Yue. Kata-kata seperti ini, aku sama sekali tidak percaya diri." Yue Zong melanjutkan, "Divisi lapis baja macam apa yang dimiliki Bei Mingyang?" Hati Jiang Ming menjadi dingin, lalu dia berpikir sejenak dan menjawab, "Aku pernah melihat sekelompok sepeda motor. Beberapa kendaraan bersenjata, 8 IFV, 20 mobil dengan senapan mesin, 4 Red Arrows, dan 4 Howitzer. Bei Mingyang telah membawa beberapa orang untuk membuka kamp militer sebelumnya, dan ini adalah rampasannya." Yue Zong mengerutkan kening lebih dalam, saat dia berpikir dalam hati sebelum akhirnya berkata, "Baiklah. Kembalilah, katakan pada Bei Mingyang, aku ingin berbicara dengannya." Jiang Ming memasang ekspresi tidak percaya, "Kau akan membiarkanku pergi?" Yue Zong meliriknya dan menjawab, "Atau kau ingin tinggal di sini tanpa batas waktu? Aku selalu bisa mengirim orang lain." Jiang Ming buru-buru menyela, "Tidak. Tidak, aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang." Setelah itu, Jiang Ming kemudian dengan cepat berbalik dan berlari menuju kejauhan, sementara dia menyingkirkan nasib rekan-rekan Enhancer-nya ke belakang pikirannya. Ketika Jiang Ming berlari, Zhang Zi dan yang lainnya mengatur ulang kamp, dan mereka mengangkut peralatan ke jantung Provinsi Jingqi. Asteris.
Di kantor yang mewah di ruang konferensi di Provinsi Tianjin, seorang pria bertubuh sedang, dengan mata energik, dan aura elegan di antara alisnya menatap Jiang Ming. Pria yang mengenakan pakaian militer ini adalah pemimpin Provinsi Tianjin saat ini, Bei Mingyang. Yue Zong ingin bertemu denganku. Mata Bei Mingyang bersinar dengan cahaya nakal, saat jari telunjuknya mengetuk sandaran tangan tempatnya berada. Dia melanjutkan, Jiang Ming. Apakah kamu tahu mengapa dia ingin bertemu denganku? Jiang Ming ragu-ragu sejenak, sebelum mengeraskan kulitnya dan berkata, Bos Bei, Yue Zong ingin kamu menyerah padanya. Kata-kata Jiang Ming langsung menyebabkan keributan di dalam ruang konferensi. Salah satu pria di dalam ruangan yang tampak kecoklatan dan pendek namun sangat berotot mengumpat keras, sialan. Yue Zong itu pasti telah memukul kepalanya. Dia ingin kita menyerah padanya. Dia harus menyerahkan diri kepada kita si bodoh itu. Bos Bei, kirim pasukan untuk melenyapkannya. Rebut provinsi Jingqinya. Bos Bei, Yue Zong itu berani membunuh orang-orang kita. Dia benar-benar berani. Biar aku bawa beberapa orang untuk menghabisinya. Petik 2. Di aula pertemuan, hampir semua orang meminta darah Yue Zong. Hanya Jiang Ming yang tetap diam. Setelah menghadapi Yue Zong, dia sangat jelas tentang kekuatan Yue Zong. Dan dia merasa bahwa bahkan jika Bei Mingyang mengirim semua orang, mustahil untuk menang melawan Yue Zong yang sudah siap. Alis Bei Mingyang terangkat, saat wajahnya berubah muram, diam. Aula pertemuan langsung menjadi sunyi. Bei Mingyang memegang otoritas di Provinsi Tianjin ini, dan merupakan orang yang telah menaklukkannya dengan pasukannya. Bei Mingyang hanya duduk di sana dan menatap pria parubaya yang diam dengan bekas luka pisau di wajahnya dan bertanya, Sang Lun. Bagaimana menurutmu? Pria ini adalah satu-satunya pria di seluruh Kam yang memegang kekuasaan selain Bei Mingyang, dan merupakan tangan kanannya. Di Provinsi Tianjin, kata-katanya juga berbobot. Hati Sang Lun menjadi dingin, saat dia melihat sekeliling pada orang-orang yang bersemangat di aula, saat dia ragu-ragu sejenak, sebelum berkata dengan lembut, saya pikir tidak ada yang salah dengan berdiskusi dengan Yue Zong. Meskipun Sang Lun tampak seperti orang bodoh, dia sebenarnya memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena Yue Zong dapat menaklukkan Provinsi Jingqi, itu berarti kekuatannya tidak lemah. Dia tidak ingin secara membabi buta meminta darahnya, hanya untuk dikirim oleh Bei Mingyang, dan pada akhirnya, mengeluarkan kekuatannya sendiri. Di dunia pasca apokaliptik ini, hanya kekuatan yang penting, mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya akan menderita. Dengan kata-kata itu, alis Bei Mingyang semakin melengkung, dan matanya bersinar dengan ketidakbahagiaan, tetapi segera, itu menghilang, dan tidak ada yang melihatnya. Seorang pria bertato tebal dengan rambut pirang berdiri dan berbicara dengan nada mengejek, Sang Lun. Kamu pasti takut. Jika kamu takut, katakan saja. Sungguh sampah yang tidak berguna. Sang Lun menanggapi dengan gaya berjalan yang sama menantangnya, Gan Luowang. Karena kau begitu hebat, mengapa kau tidak mengurus masalah ini? Kau hanya bicara saja. Jika kau punya nyali, bawalah beberapa orang untuk menghabisi Yue Zong. Jika kau berhasil, ayahmu akan secara pribadi bersujud padamu dan mengakui kesalahanku. Jika kau tidak berani, tutup mulutmu yang bau itu dan akui itu di depan semua orang sekarang. Gan Luowang adalah orang terkuat ketiga yang telah dipersiapkan Bei Mingyang, dan dia adalah seorang evolver berbasis agility yang kuat, telah mencapai level 37. Selain itu, dia memiliki lebih dari 300 bawahan, dan mereka semua adalah penjahat yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Gan Luowang melihat ke belakang dengan jijik dan menantang, Sang Lun. Jika ayahmu membawa orang untuk mengalahkan Yue Zong, kau akan berlutut di depan ayahmu, benarkah? Sang Lun menanggapi dengan tatapan dingin, itu benar. Jika kau tidak berani membawa pasukanmu untuk menghabisi Yue Zong, maka kau harus mengakui kepada semua orang yang hadir di sini bahwa kau seorang pengecut. Gan Luowang segera bangkit menghadapi tantangan itu dan melompat berdiri, berteriak, bagus. Ayahmu, aku akan membawa pasukanku untuk mengalahkan Yue Zong sekarang. Sang Lun, tunggu saja untuk berlutut di depan ayahmu, aku. Sang Lun tertawa dingin, mari kita tunggu sampai kau benar-benar melakukannya. Tunggu saja. Gan Luowang menatap Sang Lun dan segera bergegas keluar tanpa menunggu Bei Mingyang mengucapkan sepatah kata pun. Dia takut Bei Mingyang akan menghentikannya, jadi dia segera pergi, dan menghilang dari aula pertemuan. Bei Mingyang menyaksikan pemandangan itu dengan alis berkerut.
Gan Luowang adalah seorang evolver yang terbangun secara alami, dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Dia seorang jenius, tetapi dia terlalu terburu-buru dan suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, dan ini membuat Bei Mingyang terkadang frustrasi. Bei Mingyang kemudian melirik Sang Lun dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sang Lun, Lao Hui. Kalian berdua pergi bawa orang-orang kalian untuk memperkuat Gan Luowang." "Ya, Bos Bei," Sang Lun mendesah pelan dalam hatinya, saat dia menjawab dengan suara rendah. Dia puas bahwa dia telah lolos menjadi kambing hitam hari ini. Bei Mingyang memiliki tangan terkuat di Provinsi Tianxin, dan selama Sang Lun tidak dipaksa ke sudut, dia tidak mau menentang perintah Bei Mingyang. "Ya, Bos Bei," pemimpin faksi kecil lainnya Lao Hui menjawab dengan hormat. Gan Luowang dengan cepat tiba di dekat Provinsi Jingqi. Jadi itu Provinsi Jingqi. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Gan Luowang menatap pintu masuk sambil terkekeh dingin. Di belakang Gan Luowang berdiri 300 prajurit berpakaian jas hitam dan mereka memegang senapan di tangan mereka, sementara mereka menggantung pedang replika tang di pinggul mereka. 300 prajurit ini semuanya adalah enhancer, dan sementara level mereka hanya sekitar 6 atau 7, ada beberapa yang telah mencapai di atas level 10. Pasukan seperti itu secara pribadi dipimpin oleh Gan Luowang. Mereka telah membunuh lebih dari 2000 zombie, dan disebut sebagai tim Dewa Kematian. Gan Luowang melihat sekali lagi ke pintu masuk Provinsi Jingqi, sebelum berbalik ke tim Dewa Kematiannya dan berseru, "Saudara-saudara. Lihat itu adalah Provinsi Jingqi. Ada sejumlah besar sumber daya, wanita, dan peralatan. Begitu kita membunuh jalan masuk, semuanya akan menjadi milik kita. Selama kamu mengikutiku masuk, dalam waktu 3 hari, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mengizinkannya. Kamu dapat bermain atau membunuh apa yang kamu inginkan. Hore untuk pemimpin, bunuh jalan masuk kita, ambil sumber daya dan wanita mereka. Bunuh, bunuh." Petik 2. Mendengar ucapan Gan Luowang yang mendidih, mata para penjahat dari tim Dewa Kematian itu mulai memerah. Saat mereka meraung keras, moral mereka mencapai puncaknya. Gan Luowang selalu suka menggunakan taktik seperti itu untuk meningkatkan moral dan semangat juang pasukannya. Itulah alasan mengapa pasukannya paling bersedia untuk bertarung dan mempertaruhkan segalanya di antara faksi Bei Mingyang. "Bunuh!" Gan Luowang berteriak dengan marah, saat dia mengeluarkan pedang sihir hitamnya sendiri, dan menyerang ke arah Provinsi Jingqi. Dia hanya tahu cara menggunakan pedang, dan tidak mahir menggunakan senjata. Dengan kepemimpinan Gan Luowang, 300 prajurit menyerang ke depan dengan teriakan perang mereka. Serangan musuh. Para prajurit di pintu masuk Provinsi Jingqi menemukan 300 musuh dan segera membunyikan alarm, dan seluruh Provinsi Jingqi bergema dengan bel peringatan. Di pintu masuk, ada 4 titik tembak, dan mereka segera mulai menembak. Balasan yang keras terhadap serangan itu, hujan peluru, disemprotkan ke arah prajurit tim Dewa Kematian yang menyerbu. Di tengah hujan peluru, para prajurit dari apa yang disebut tim Dewa Kematian, ditembak dengan cepat, dan banyak yang jatuh ke tanah, berdarah karena berbagai luka. Hanya dalam beberapa napas, ada puluhan dari mereka tergeletak di tanah. Melihat rekan-rekan mereka jatuh ke tanah, para prajurit yang tersisa dari tim Dewa Kematian berpisah dan mencari perlindungan, saat mereka mengangkat senjata mereka dan mulai menembak ke arah Provinsi Jingqi. Sebagai pemimpin, Gan Luowang mengaktifkan level 2 gerakan kecepatan tinggi, yang ditingkatkan 3 kali lipat, dan dengan keterampilan dan peralatannya, ia mencapai kecepatan yang 16 kali lipat dari manusia normal, bahkan melebihi Yue Zong. Orang normal tidak akan memiliki cara untuk mengunci keberadaan yang begitu menakutkan. Sejumlah besar peluru mendarat di sekitar Gan Luowang, tetapi mereka bahkan tidak berhasil menggoresnya. Hanya dalam waktu 10 detik, Gan Luowang berlari zigzag dan melintasi jarak 600 meter untuk menyerbu Provinsi Jingqi. Sepanjang jarak tersebut, ia tidak terkena peluru sama sekali. Gan Luowang telah berlari melewati sebuah benteng, dan menyerbu ke titik pertahanan, membunuh 4 prajurit di dalamnya dengan mudah seperti hantu. Tembakan dari titik itu langsung berhenti. Setelah membantai 4 prajurit dengan santai, Gan Luowang kemudian dengan cepat berlari keluar dari benteng, dan hanya dalam beberapa kedipan, muncul di titik tembak lainnya. Ia mengayunkan pedang sihir hitamnya lagi dan membunuh 4 prajurit tersebut. Gan Luowang telah menghancurkan 2 titik tembak begitu saja, dan ia berjalan menuju lokasi lain, bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke pintu titik tembak.
Tiba-tiba, wajahnya membeku karena ngeri, saat ia menukik ke samping dengan tergesa-gesa. Dengan ledakan besar, pintu itu meledak keluar, dan pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Ada beberapa jebakan di balik pintu itu. Reaksi Gan Luowang sungguh menakjubkan, tetapi karena jarak ke epicentrum terlalu dekat, pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya telah mendarat di tubuhnya. Sebagian besar pecahan diblokir oleh kulit binatang mutasi yang dikenakannya, sementara dua pecahan kecil telah mencabik-cabik wajahnya dan satu khususnya telah mengakibatkan lubang di telinganya. Enhancer tidaklah tak terkalahkan, dalam pertempuran, dengan segala macam cara, mereka juga bisa terluka. Bahkan jika Gan Luowang adalah evolver berbasis kelincahan, dan kemampuannya jauh melampaui manusia normal, akan sulit untuk menjamin bahwa dia akan sepenuhnya tidak terluka. Jika bukan karena kulit binatang itu, dalam ledakan sebelumnya, Gan Luowang mungkin telah sangat menderita. Persetan, kalian semua bajingan ingin mati. Setelah menerima luka-luka, Gan Luowang menjadi lebih buas, dan menyerbu ke titik pertahanan. Penguat level tinggi, kau memang hebat, namun, jangan meremehkan kami orang biasa. Seorang prajurit melihat Gan Luowang menyerbu masuk dan tertawa pelan, matanya berkilat dengan sedikit tekad yang suram, saat ia menekan sebuah tombol. Gan Luowang melihat tindakan prajurit itu dan rasa krisis yang besar membuncah di hatinya, dan ia berbalik untuk mundur dengan tergesa-gesa. Dengan suara hong yang besar, sebuah ledakan yang mengerikan mengguncang seluruh struktur benteng dan menelannya, saat debu berterbangan ke langit. Seluruh struktur runtuh dengan sendirinya, dan langsung hancur. Seorang kapten kecil dari tim Dewa Kematian menyerbu keluar dari tempat persembunyiannya, dan berteriak, pemimpin telah menghancurkan moral mereka, sekarang giliran kita. Serang, dengan dorongan dari sang kapten, semua prajurit dari tim Dewa Kematian menyerbu keluar dari tempat persembunyian mereka, dan mereka menuju ke arah Provinsi Jingqi. Gan Luowang telah menjadi pisau tajam untuk melawan titik pertahanan dan para ahli, setelah itu tim Dewa Kematian akan mengikuti dan menghancurkan prajurit yang tersisa. Begitulah cara tim Dewa Kematian bertarung selama ini, dan dengan metode ini, mereka telah menaklukkan banyak faksi yang lebih kecil. Tanpa pertahanan garis depan, faksi-faksi ini tidak akan berdaya menghentikan tim Dewa Kematian. Menghadapi serangan tim Dewa Kematian, titik pertahanan yang tersisa menembaki tim Dewa Kematian dengan liar. Sejumlah besar dari mereka langsung tertusuk peluru, saat mereka jatuh ke tanah. Namun, satu tembakan dari titik pertahanan ini tidak cukup untuk menghalangi serangan begitu banyak prajurit, dan banyak dari prajurit ini masih berhasil mengalahkan mereka. Setelah menghancurkan titik pertahanan yang tersisa, tim Dewa Kematian terus maju ke Provinsi Jingqi dengan kilatan ganas di mata mereka. Dalam pertempuran masa lalu mereka, selama mereka menembus garis pertahanan pertama, mereka akan mulai menikmati keberhasilan dan dapat menuruti keinginan mereka dan menjadi liar. Sebagai pemimpin bala bantuan, Lao Hui melihat masuknya tim Dewa Kematian dari jauh sambil berseru dengan ceria, Gan Luowang benar-benar melakukannya. Dia berhasil menembus Provinsi Jingqi. Saudara-saudara, mari kita maju. Begitu kita masuk, para wanita, sumber daya, dan peralatan akan menjadi milikmu. Bunuh, bunuh, petik 2, bunuh, bunuh, petik 2 petik 2. 200 prajurit yang dipimpin oleh Lao Hui mendengar kata-katanya, dan moral mereka juga meningkat. Mereka mengambil senjata dan bilah mereka, saat mereka menyerang Provinsi Jingqi dengan panik. Ada wanita, sumber daya, dan peralatan. Bei Mingyang baru saja membuka kamp militer, dan memperoleh peralatan senilai 1 batalion. Peralatan ini secara alami diberikan kepada prajurit elitnya terlebih dahulu. Sisa dari faksi hanya bisa mendapatkan beberapa senapan latihan atau pistol sisa. Sang Lun melihat Lao Hui menyerbu ke Provinsi Jingqi dan mengerutkan kening, karena dia tetap diam dan tidak memberi perintah untuk mengikutinya. Lao Hui hanya memikirkan hadiahnya, dan tidak berpikir untuk berkonsultasi dengan Sang Lun sebelum memimpin pasukannya menuju Provinsi Jingqi. Hadiah seperti itu adalah milik siapapun yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Menginginkan mereka menyerahkan barang-barang itu akan sulit. Seorang enhancer, yang berdiri di samping Sang Lun berteriak dengan mendesak, Bos, mari kita menyerbu ke depan juga. Jika tidak, kita bahkan tidak akan mendapatkan potongan setelahnya. Ya, Bos, mari kita menyerbu ke depan. Petik 2 petik 2. Bawahan Sang Lun semuanya adalah prajurit juga,
dan saat ini sangat tertarik pada hadiah dan rampasan perang. Ini adalah seluruh kota yang mereka bicarakan, dan pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkan sedikit saja, mereka bisa menjalani kehidupan yang layak. Sang Lun mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah, "Mari kita tunggu dulu." Karena Yue Zong bisa menaklukkan Provinsi Jingqi, ini bukanlah batas kekuatannya. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk melakukan gerakan gegabah. Kalau tidak, aku akan bersikap tanpa ampun. Di bawah omelan Sang Lun, para prajurit yang gelisah itu berhenti di tempat mereka. Sang Lun pergi ke tempat yang tinggi sendirian dan memegang teropong, saat dia mengamati kejadian-kejadian di Provinsi Jingqi. Pada saat ini, tim Dewa Kematian telah menerobos pintu masuk, dan tanpa henti, mereka berjalan menuju pusat kota. Tepat ketika mereka berhasil menyerbu sekitar 10 meter, dari bangunan-bangunan di sekitarnya, beberapa posisi pertahanan tiba-tiba didirikan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menutupi tim Dewa Kematian, dan hujan logam yang kejam menyebabkan kematian lebih banyak prajurit. Anggota tim Dewa Kematian yang tersisa segera berpencar saat mereka mulai pulih dari nafsu bertempur awal mereka, sambil bersembunyi di balik perlindungan, dan mulai membalas tembakan. Di mana pemimpinnya? Di mana pemimpin Gan? Di mana pemimpinnya? Petik 2. Ketika tim Dewa Kematian dihentikan di jalur mereka oleh pertahanan yang tak kenal lelah, mereka mulai mencari inti dan pemimpin mereka Gan Luowang. Jika dia ada di sini, pertahanan musuh pasti sudah hancur sejak lama. Jangan bilang, pemimpinnya sudah tewas. Di tengah pencarian Gan Luowang yang sia-sia, salah satu anggota tim Dewa Kematian melontarkan pikiran ini, yang mungkin bisa menghancurkan moral mereka. Tidak mungkin, pemimpinnya tidak akan mati. Salah satu prajurit berteriak balik dan menembaki gedung-gedung di sekitarnya dengan panik. Jika Gan Luowang benar-benar tewas, hanya ledakan besar tadi yang bisa membunuhnya. Prajurit dari tim Dewa Kematian telah mengikuti Gan Luowang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun senjata mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan Yue Zong, moral dan semangat tim mereka tidak diragukan lagi lebih tinggi. Pada saat ini, Lao Hui juga telah membawa 200 prajuritnya. Saat mereka melihat banyak mayat tim Dewa Kematian, mereka mulai ragu-ragu. Dia bisa merasakan kekejaman pertempuran ini. Lao Hui telah mengikuti Beiming yang cukup lama, dan dalam kebanyakan pertempuran, mereka hanya melihat beberapa lusin kematian paling banyak. Namun, dalam perjalanannya ke sini, jumlah kematian telah mencapai lebih dari 100. Kerugian tim Dewa Kematian benar-benar besar. Di mana Gan Luowang? Lao Hui menarik seorang prajurit tim Dewa Kematian dan bertanya. Bagaimanapun juga, Gan Luowang adalah seorang jenius dan evolver, Lao Hui tentu saja bukan tandingannya. Jika Gan Luowang masih ada, Lao Hui akan memiliki kepercayaan diri untuk menyerang Provinsi Jingqi. Pemimpinnya sudah mati. Tepat pada saat ini, erangan kesakitan datang dari jauh. Kapten pasukan kecil itu akhirnya menemukan mayat Gan Luowang yang terkapar di bawah sebuah batu besar, dengan tatapan dendam dan ketidakpercayaan di matanya. Pemimpinnya sudah mati. Pemimpinnya sudah mati. Petik 2. Suara itu seperti wabah yang menyebar sangat cepat di antara tim Dewa Kematian. Moral yang awalnya tinggi segera runtuh, dan semua prajurit mulai mundur dari posisi. Mereka, Gan Luowang adalah mercusuar kekuatan di antara mereka, dan merupakan kartu truf yang tak terkalahkan. Jika dia masih ada, mereka masih akan memiliki semangat untuk terus berjuang. Dengan kematiannya, mereka benar-benar kehilangan semua keinginan. Apa yang terjadi? Gan Luowang benar-benar mati. Ketika Lao Hui mendengar berita ini, hatinya bergetar. Saat dia melihat anggota tim Dewa Kematian yang cepat mundur, tidak tahu harus berbuat apa, tembakan meriam. Zhang Zi saat ini berada di pusat komando dan memberikan perintah dengan tenang. Dengan kilatan dari 2 howitzer 122 meter, 2 roket mendarat di antara mayat-mayat tim Dewa Kematian. Setelah suara besar dan ledakan yang mengerikan itu, 30 prajurit tim Dewa Kematian yang tewas serta prajurit di bawah Lao Hui langsung terhantam dan mengalami luka parah, banyak dari mereka yang kehilangan anggota tubuh. Pada saat yang sama, sejumlah mortir mendarat di antara para prajurit dan meledak secara berurutan, menyebabkan 7 atau 8 prajurit dibom menjadi potongan-potongan daging yang beterbangan. Di tengah ledakan yang mengerikan itu, moral para prajurit telah turun hingga hampir nol, karena para anggota tim Dewa Kematian mulai meninggalkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Jika Gan Luowang masih ada,
mereka dapat menahan serangan roket, tetapi karena dia sudah mati, mereka tidak memiliki moral atau semangat juang untuk melakukan perlawanan. Setelah ledakan dua roket pada pasukan Lao Hui, mereka kehilangan semua rasa ketertiban saat para prajurit bergegas keluar dari area benturan. Bahkan Lao Hui sendiri bergegas melarikan diri. Lao Hui adalah Enhancer level 33, tetapi bahkan dia tidak dapat menahan dampak dan kerusakan ledakan dari peluru Howitzer 122 mm. Lebih jauh lagi, area benturan berdiameter lebih dari 10 meter. Dia bukan evolver berbasis agility yang dapat menggunakan danger perception dan berdasarkan kemampuannya. Bahkan jika dia berhasil mendeteksi bahaya, dia tidak memiliki cara untuk menghindari area benturan. Hanya 2 putaran artileri dapat menyebabkan prajurit Lao Hui serta tim Dewa Kematian kehilangan semua arah. Ini adalah perbedaan mendasar antara militer yang sebenarnya dan milisi. Ini adalah pertama kalinya bagi Lao Hui dan yang lainnya yang telah bertarung melawan zombie selama ini untuk menghadapi musuh manusia dengan persenjataan modern. Tepat saat kedua pasukan itu fokus melarikan diri, seluruh peleton yang memegang senapan 03 muncul dari belakang mereka dan menyerang mereka. Berlutut dan menyerah. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Berlutut dan menyerah. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Petik 2. Peleton prajurit itu menyerang ke depan, berteriak saat mereka melepaskan tembakan. Wu Yin, yang mengenakan pakaian militer, mengacungkan pedang sihir hitamnya dan menebas ketika dia menyerang ke tengah-tengah prajurit yang mundur. Setiap kali pedangnya menyala, seorang prajurit akan terbunuh. Itu adalah adegan pembantaian. Para prajurit di bawah Lao Hui dan tim Dewa Kematian telah kehilangan semangat mereka, dan tidak memiliki cara untuk melawan serangan para prajurit. Banyak anggota tim Dewa Kematian dan pasukan Lao Hui terbunuh, sementara yang lain cukup pintar untuk segera melempar senjata mereka dan memeluk kepala mereka dengan tangan sambil berjongkok, menggigil tak terkendali, menunggu perawatan dari musuh. Di dataran tinggi di kejauhan, Sang Lun melihat betapa cepatnya rekan-rekannya ditangani, dan hatinya menjadi dingin. Dia merayakan dalam hati sambil berpikir, jadi ini pasti kekuatan Yue Zong. Aku khawatir itu hanya sebagian kecil saja. Dia seharusnya masih memiliki banyak gerakan yang belum dia gunakan. Untungnya aku tidak menyerbu juga. Bahkan bawahan Sang Lun bersyukur kepada surga karena mereka tidak mengikutinya lebih awal. Jika mereka menyerbu untuk menyerang Provinsi Jingqi, mereka mungkin menjadi bagian dari keruntuhan. Zhang Liang menatap Sang Lun sambil bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menyelamatkan mereka?" 400 prajurit yang mengikuti Sang Lun adalah saudara-saudara yang telah bertempur di sampingnya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dari 400 orang, 100 orang memiliki senapan, 50 orang memiliki pistol, hanya ada 3 senapan runduk, 12 senapan, 6 senapan kabut, dan 79 senapan mesin ringan. Mereka adalah pasukan berukuran layak dan bisa menghadapi peleton prajurit. Mata Sang Lun berkedip saat dia merenung, sebelum mendesah berat dan berkata dengan nada tegas, "Tidak. Kami mundur sekarang." "Ya, bos." Bawahan Sang Lun menjawab serempak. "Meskipun Anda telah membuat keputusan yang tepat, sudah terlambat. Karena kalian ada di sini, Anda bisa tinggal." Tepat saat Sang Lun dan pasukannya hendak mundur, 2 pria dan seorang gadis datang dari belakang mereka. Mereka adalah Yue Zong, White Bones dan Ming Jiajia. Yue Zong berjalan maju dengan langkah besar, matanya tertuju pada Sang Lun. Mendengar suara Yue Zong, semua bawahan Sang Lun bereaksi, saat mereka mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke arahnya. Yue Zong menatap senjata-senjata itu dan berbicara dengan dingin, "Aku tidak suka orang mengarahkan senjata mereka padaku. Dalam 4 detik, jika kalian tidak meletakkannya, aku akan mengubur kalian semua di sini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat keluar hidup-hidup." Sungguh arogan. Zhang Liang mendengar kata-kata Yue Zong, dan matanya bersinar dengan amarah, saat dia memarahi kembali. "Letakkan senjata kalian." Sang Lun menatap Yue Zong, saat dia menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya, sebelum bertanya kepada Yue Zong, "Siapa kamu?" 100 plus senjata semuanya diturunkan, saat semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku Yue Zong. Aku di sini secara pribadi untuk menyarankan kalian untuk menyerah. Kalian dapat melakukan itu, atau memilih untuk mati di sini. Hanya ada 2 pilihan. Yue Zong, kau pemimpin Provinsi Jingqi, Yue Zong." Ketika Sang Lun mendengar itu,
jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia berasumsi bahwa orang di depan mereka adalah Enhancer yang mengerikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Yue Zong sendiri. 400 prajurit di bawah Sang Lun juga mengalami perubahan besar dalam ekspresi, mata mereka bersinar dengan kilatan aneh. Bos Provinsi Jingqi ada di sini di depan mereka, selama mereka bisa menangkapnya, Provinsi Jingqi praktis akan jatuh ke pangkuan mereka. Yue Zong menjawab dengan lembut, benar sekali. Sang Lun menatapnya dengan takut, sambil menekan gagasan untuk menangkap Yue Zong dan bertanya, Yue Zong. Bahkan jika kamu benar-benar kuat, atas dasar apa menurutmu kamu akan dapat menahan 400 dari kami di sini? Apakah ini cukup untukmu? Yue Zong menepuk tangannya pelan, dan di belakangnya, banyak sekali kucing macan mutan yang dipimpin oleh Lightning melangkah keluar dari hutan, menatap 400 prajurit dengan tatapan tajam. Kucing macan mutan tipe 2. Kau benar-benar mampu memimpin binatang mutan tipe 2. Sang Lun menatap Lightning sekilas, saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya, saat dia bergumam dengan sedih. Seekor binatang mutan tipe 2 dapat mengalahkan Enhancer level 40 dengan mudah. Untuk menghadapinya, diperlukan kerjasama dari banyak ahli. Kalau tidak, hanya senjata modern seperti peluncur roket, tank, dan helikopter serbu yang bisa digunakan. Hanya Lightning sendiri yang akan mampu mengurus Sang Lun dan prajuritnya dalam hitungan detik. Tak perlu, dikatakan lagi sisa kucing macan mutan yang mengikuti di belakang. Semua 400 prajurit di bawah Sang Lun berada di sekitar level 5 atau 6, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kucing macan mutan dalam hal kecepatan. Tanpa struktur apapun, berlarian hanya akan berarti kematian. Melihat sekitar 100 kucing macan mutan, ekspresi para prajurit Sang Lun berubah menjadi jelek. Jika Yue Zong benar-benar bisa mengendalikan binatang mutan itu, hanya dengan satu panggilan, mereka akan benar-benar musnah. Paling-paling, mereka bisa membunuh beberapa kucing macan mutan sebagai balasan. Menyerah, atau mati. Yue Zong mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Lightning, sambil melirik Sang Lun dan menekan sekali lagi. Sang Lun segera menjadi tenang. Dia bisa merasakan tatapan rekan-rekannya di belakangnya, dan hanya satu perintah saja dapat mengakibatkan kematian mereka. Sang Lun ragu-ragu, sebelum berkata, Yue Zong, jika aku menyerah, apa yang akan terjadi pada saudara-saudaraku dan aku? Yue Zong menjawab dengan suara rendah, jika tidak ada pelanggaran besar, kalian akan segera direkrut menjadi pasukanku, dan menjalani pelatihan militer. Jika ada masalah dan pelanggaran masa lalu yang harus diselesaikan, para pembuat onar itu akan langsung dilempar ke batalion sampah, dan hanya bisa mengandalkan kekuatan dan tindakan mereka sendiri untuk merangkak keluar dari sana. Dengan menyerap para prajurit ini, Yue Zong biasanya akan memisahkan mereka, dan membuat mereka menjalani pelatihan dan reformasi, sebelum mengisi pasukannya. Kerugiannya adalah bahwa kekuatan pasukan ini tidak akan cukup untuk mendukung pasukan tempurnya. Namun, keuntungannya adalah bahwa orang-orang ini akan merasa sulit untuk pergi dan berdiri sendiri setelahnya. Sang Lun menatap tangannya, sebelum menatap Yue Zong dan berkata perlahan, Yue Zong. Aku bersedia membuat saudara-saudaraku tunduk padamu. Tolong jangan ganggu hidup mereka. Yue Zong menjawab, tidak masalah. Para prajurit yang mengikuti Sang Lun semuanya dilatih dengan susah payah olehnya. Meskipun level mereka tidak tinggi, kebanyakan dari mereka berada di atas level 5, dan memiliki fisik yang lebih baik daripada kebanyakan orang dan berada dalam kondisi terbaik untuk bertarung untuknya. Yue Zong tentu saja tidak akan membunuh mereka tanpa alasan. Setelah mendapatkan janji Yue Zong, dia memerintahkan bawahannya, semua orang letakkan senjata kalian. Atas perintahnya, 400 prajurit itu semua menyerahkan senjata di tangan mereka. Zhang Liang berteriak, sementara tangannya masih memegang senapan mesin ringannya, bos. Sang Lun menatap dan memarahi, letakkan. Zhang Liang menggertakkan giginya, sebelum melemparkan senjatanya juga. Setelah memerintahkan bawahannya untuk menyerah, Sang Lun kemudian menatap Yue Zong dan berkata, namun, Yue Zong, jika kamu ingin aku tunduk padamu dengan sukarela, silakan lakukan yang terbaik untuk mengalahkanku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Aku dipanggil Sang Lun, seorang Enhancer level 42. Aku terampil dalam pertempuran jarak dekat, dan keterampilanku telah ditingkatkan 3 kali. Melihat Sang Lun begitu setuju sebelumnya, Yue Zong memutuskan untuk menghormati permintaannya, tentu.
Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Sang Lun melambaikan tangannya, dan bawahannya segera melangkah mundur, meninggalkan ruang bagi keduanya untuk bertarung. Yue Zong menatap Sang Lun dan berkata, silakan mulai. Hati-hati, mata Sang Lun berubah dingin, saat dia tiba-tiba melangkah maju dengan gerakan aneh, menjadi sangat dekat dengan Yue Zong. Langkah-langkah yang dia gunakan benar-benar misterius, dan dalam beberapa detik itu, kecepatannya benar-benar melebihi evolver berbasis Agility Gan Luowang. Yue Zong menatap tajam ke arah Sang Lun saat matanya menyipit, dan dia mengaktifkan Art of Fear miliknya. Pada saat itu, serangan spiritual yang menindas menguasai pikiran Sang Lun. Sang Lun langsung diselimuti oleh tekanan yang menghancurkan itu, dan dia menghentikan langkahnya. Yue Zong kemudian menendang dengan ganas, kakinya mendarat di perut Sang Lun, membuatnya terlempar mundur sejauh 3 meter. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan stingernya dan membidik kepala Sang Lun sebelum berkata dengan dingin, kau kalah. Sang Lun menahan rasa sakitnya, saat ia merangkak keluar perlahan, matanya penuh dengan kepahitan, aku kalah. Asteris Provinsi Jingqi, diubah menjadi kota Jingqi, seperti yang ditunjukkan oleh Mesomer 3. Asteris Provinsi Tianxin, diubah menjadi distrik Tianxin. Ketika bawahan Sang Lun menyaksikan adegan ini, hati mereka menjadi dingin. Mereka telah mengikuti Sang Lun melalui sejumlah pertempuran, dan mereka tahu betapa menakutkannya kemampuan bertarungnya. Dalam radius 10 meter, Sang Lun benar-benar dapat menggunakan keterampilan pertarungan jarak dekatnya. Di seluruh faksi Bei Mingyang, tidak ada yang memiliki keyakinan untuk mengalahkan Sang Lun dalam jarak 10 meter. Bahkan evolver berbasis agility yang terbangun secara alami, Gan Luowang, telah dikalahkan oleh Sang Lun sebelumnya. Orang sekuat itu sebenarnya dikalahkan dalam sedetik oleh Yue Zong, bawahan Sang Lun tidak bisa menahan rasa getir. Yue Zong tiba-tiba melihat ke sudut yang gelap dan berbicara dengan dingin, keluarlah. Berapa lama kamu berencana untuk menonton? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sudut, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Karena kamu tidak mau keluar hidup-hidup, kamu bisa mati. Tatapan Yue Zong berubah dingin dan dia melambaikan tangannya, saat dia mengarahkan stingernya ke sudut. Dengan bunyi peng, ada semburan darah dari sudut, dan ruang itu tampak terdistorsi, saat seseorang muncul dari udara tipis, pada saat yang sama mengerang kesakitan. White Bones menunjuk ke orang itu, dan tombak tulang tajam melesat keluar dari jarinya, menusuk kepala penyerang, menyebabkannya mati seketika. White Bones kemudian menarik jarinya dan menarik mayat itu bersamanya, melemparkan orang yang sudah mati itu di depan Sang Lun. Yue Zong berkomentar dengan acuh tak acuh, kamu seharusnya tahu orang ini, kan? Sang Lun menatap kepala orang yang sudah mati yang telah tertusuk, saat dia berjuang untuk melawan rasa takut yang mengancam untuk menguasai hatinya dan berkata perlahan, ya. Dia disebut Zheng Zigang, dan merupakan salah satu ajudan terpercaya di bawah Bei Mingyang. Dia memiliki keterampilan, Distort Perception. Dia awalnya adalah seseorang yang kurang memiliki aura, dan ditambah dengan keterampilannya, selama dia tidak bergerak, tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Dengan keterampilan tingkat atas seperti itu, bahkan seseorang yang berlevel tinggi seperti Sang Lun tidak akan mampu mendeteksi keberadaan Zheng Zigang jika dia mendekatinya. Dalam semua hal, dia adalah seorang pembunuh, ahli dalam menyelinap dan mengumpulkan intel. Sang Lun tidak berpikir bahwa ahli seperti itu benar-benar akan jatuh ke tangan Yue Zong. Faktanya, Yue Zong belum menemukan Zheng Zigang. Saat dia sedang menatap, dan tanpa sadar memancarkan niat membunuh, Yue Zong dapat menemukan posisinya, dan langsung mengurusnya. Jika Zheng Zigang mengendalikan auranya, Yue Zong tidak akan bisa mendeteksinya. Pemimpin, Zheng Minghe telah membawa satu kompi tentara saat mereka tiba, dan memberi hormat padanya. Dia benar-benar pemimpin. Dia terlalu menakutkan. Zheng Minghe menatap 400 prajurit Sang Lun yang dikelilingi oleh kucing macan mutan dan senjata-senjata yang ditinggalkan, dan keterkejutan memenuhi hatinya, kilatan rumit di matanya. Setelah kekuatan Yue Zong ditunjukkan dan disebarkan, para mantan Freemason menyadari pengaruh mereka semakin melemah. Hanya Zheng Minghe dan beberapa orang lain dari eselon atas sebelumnya yang tersisa. Adapun para penyintas Tiongkok yang diselamatkan Yue Zong dari Vietnam, mereka praktis memuja Yue Zong, dan banyak dari mereka telah dianugerahi pangkat tinggi. Hal ini menyebabkan rasa urgensi dalam hati Zheng Minghe, jika ini terus berlanjut,
dia hanya akan menjadi prajurit biasa di masa depan, dan tidak akan termasuk dalam eselon atas. Kembalilah. Yue Zong menepuk kepala Lightning, dan ia berbalik, membawa saudara-saudaranya yang masih kecil ke dalam hutan. Kota Jingqi dikelilingi oleh pegunungan, dan ada hutan, sungai, serta gunung di mana-mana. Lightning dan saudara-saudaranya dapat dengan mudah menemukan makanan di lokasi-lokasi seperti itu. Binatang mutasi tidak seperti manusia, bahkan jika tidak ada mangsa di dalam hutan, yang harus mereka lakukan hanyalah memasuki desa dan bersenang-senang. Lagi pula zombie adalah nutrisi terbaik bagi binatang mutasi ini. Zheng Minghe mengawal Sang Lun dan yang lainnya kembali ke kota Jingqi. Dalam pertempuran ini, tentara kita kehilangan 29 korban, 24 tewas, 5 terluka. Kita telah membunuh total 282 musuh, dan menangkap total 637 dari mereka. Kita telah memperoleh 400 senjata api, serta 40.000 amunisi, 20 kendaraan, 20 ton ransum. Di aula pertemuan di kota Jingqi, Ming Jiajia saat ini mengenakan seragam militer wanita, dan di tangannya, setumpuk dokumen tebal saat dia melaporkan detail pertempuran baru-baru ini. Ada banyak bawahan Yue Zong yang berkumpul di dalam aula pertemuan saat ini. Seorang pria berkacamata berusia sekitar 36 tahun mengumpat keras, "Sialan. Bajingan Bei Mingyang ini benar-benar berani menyerang kita. Pemimpin, biarkan aku membawa beberapa saudara kita untuk membasminya." Chen He adalah salah satu orang Tiongkok yang diselamatkan Yue Zong dari Vietnam. Setelah diselamatkan, dia berlatih sangat keras, dan gagah berani dalam hal pertempuran. Dan di antara mereka yang hadir, dia sudah menjadi perwira kompi dari kompi pertama dari batalion pertama. Dia telah mencapai level 18. Chen He bukan seorang evolver, dan tidak memiliki keterampilan yang kuat, dan tanpa peralatan sistem yang disediakan Yue Zong, dia tidak akan mampu mencapai kecepatan naik level Ming Jiajia. Pria lain dengan kepala gundul dan penutup mata hitam karena dia buta pada satu mata, berteriak dengan agresif, "Ya! Pemimpin, ayo bunuh sekelompok bajingan itu." Kompi kedua bersedia menjadi garda depan. Kompi kedua dari batalion pertama bersedia memimpin serangan. "Ayo kita hajar bajingan-bajingan itu. Kita akan tangkap Putri Bei Mingyang itu dan buat dia melayani pemimpin kita." Petik 2. Di aula pertemuan, hampir semua perwira seperti serigala saat mereka berteriak-teriak untuk bertempur, dan nafsu bertempur mereka mencapai titik yang sangat tinggi. Su Tianya yang duduk di samping, mendengar berbagai teriakan dari para pemimpin dan perasaan rumit muncul di hatinya. Jika asosiasi Tiongkok memiliki semangat juang seperti itu, bagaimana kita bisa dipaksa terpojok oleh Huyan Hong? Asosiasi Tiongkok juga merupakan sebuah organisasi, dengan berbagai faksi di dalamnya. Ketika mereka menghadapi Huyan Hong, beberapa prajurit akan bertarung sampai mati, seperti Zheng Qiang, sementara yang lain akan menyimpan kekuatan mereka demi mempertahankan diri. Bahkan Su Wenyan harus mempertahankan beberapa pasukan untuk menghadapi kemungkinan karakter dengan niat jahat dalam organisasinya, dan karena tangan dan kakinya terikat, sulit baginya untuk berkembang. Wei Ningguo ragu-ragu sejenak, sebelum ia menimpali, "Pemimpin, haruskah kita melatih sekelompok operator tank sebelum kita pergi dan melawan Bei Mingyang? Setelah kita melatih pasukan elit, ia sama sekali tidak akan cocok untuk kita." Yue Zong telah memperoleh peralatan dari penjaga perbatasan, dan para prajurit mulai terbiasa dengan penggunaan peralatan ini, dan dalam waktu singkat, meriam dan tank tersebut tidak dapat digunakan. Ketika Sang Lun dan yang lainnya datang untuk menyerbu, Yue Zong hanya dapat mengerahkan 2 howitzer untuk menangkis mereka. Jika mereka dapat mengerahkan sekelompok pasukan mortir yang andal, Yue Zong dapat mengerahkan 15 howitzer untuk melancarkan serangan beruntun yang hebat terhadap musuh-musuhnya. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan musuh manapun sepenuhnya. Zheng Minghe juga menyindir setelah beberapa saat, "Ya, pemimpin, kita harus menahan diri terlebih dahulu. Hanya dalam waktu sebulan, kita dapat dengan mudah menyapu bersih pasukan Bei Mingyang. Kita memiliki keyakinan dalam menghadapi pasukan mereka dalam pertempuran di alam liar, tetapi menyerang benteng mereka akan sulit sekarang." Mendengar perkataan Wei Ningguo dan Zheng Minghe, suasana menjadi sedikit panas. Menyerang dan bertarung adalah taktik yang berbeda, dan dalam pengepungan, bahkan jika pihak yang bertahan memiliki semangat juang yang lebih rendah, dengan senjata yang cukup, mereka dapat menyebabkan cukup banyak luka pada pihak yang menyerang. Semua tatapan tertuju pada Yue Zong, menunggu perintahnya. Menyerang atau menunggu,
sepenuhnya tergantung pada keputusannya. Cuaca semakin dingin. Dalam beberapa hari lagi, musim dingin kemungkinan besar akan menimpa kita. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Aku perintahkan kompi pertama, kedua dan ketiga dari batalion kedua, serta batalion sampah, wanita dan tawanan untuk melancarkan serangan ke distrik Tianjin. Dalam pertempuran ini, kita hanya bisa meraih kemenangan. Yue Zong berkedip dingin, lalu melanjutkan, Wei Ningguo, aku perintahkan kamu dan kompi keempat dari batalion kedua untuk mempersiapkan pasukan dalam mempertahankan kota Jingqi. Ya, semua bawahan menjawab dengan bersemangat. Yue Zong kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sutianya yang sedang mengamati jalannya pertempuran. Nona sutianya, aku ingin mengundangmu untuk membawa orang-orangmu dan menyerang distrik Tianjin bersama kami. Apakah itu tidak apa-apa? Sutianya tersenyum malu pada Yue Zong, tentu saja tidak masalah. Namun, hanya pasukanku yang akan pergi. Jika kamu ingin aku membantu secara pribadi, kamu harus membayar harga yang tepat. Sutianya adalah wanita yang cerdas. Ketika dia mendengar perintah Yue Zong, dia tahu bahwa Yue Zong ingin menaklukkan distrik Tianjin dengan segala cara. Yue Zong bahkan telah mengirim batalion sampah, tawanan, dan wanita untuk meninggalkan kota Jingqi, yang menunjukkan kekhawatirannya bahwa keadaan akan meletus jika dia tidak ada. Sutianya juga dianggap sebagai bagian sekunder dari pasukan Yue Zong, dan karena Yue Zong akan bertempur dalam pertempuran yang intens, dia tidak akan meninggalkannya di bentengnya. Yue Zong tersenyum lembut dan berkata, tidak masalah. Setelah pertemuan berakhir, seluruh kota Jingqi menjadi ramai dalam persiapan untuk pertempuran besar yang akan datang. Banyak tim kecil mulai berkumpul, dan berjalan menuju distrik Tianjin. Di sebuah kantor di distrik Tianjin, Bei Mingyang menatap para prajurit yang melarikan diri dari pertempuran sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia ternganga. Apa? Kamu bilang Gan Luowang, Lao Hui dan Sang Lun telah dikalahkan. Apakah kamu yakin? Prajurit itu tampak takut saat dia menjawab, ya. Bos Bei, Gan Luowang dan Lao Hui telah terbunuh. Sang Lun dan bawahannya telah menyerah kepada Yue Zong. Aku telah melarikan diri dengan susah payah. Yue Zong dapat mengendalikan binatang mutasi. Bahkan ada binatang mutasi tipe 2 dalam kendalinya. Mengendalikan binatang mutasi tipe 2. Bagaimana mungkin? Mata Bei Mingyang berkilat tak percaya. Kekuatan binatang mutasi tipe 2 sungguh luar biasa. Ingin membunuhnya hampir mustahil, apalagi mengendalikannya. Bei Mingyang belum pernah melihat orang yang dapat mengendalikan binatang mutasi sebelumnya. Mata prajurit itu berkilat ketakutan. Saat dia melanjutkan, itu benar. Aku melihat binatang mutasi tipe 2 dan 100 saudara kecilnya mengelilingi Sang Lun dan pasukannya dengan mataku sendiri. Karena itulah, Sang Lun menyerah. Selanjutnya, Sang Lun dan Yue Zong berduel, tetapi dia dikalahkan dalam satu gerakan. Wajah Bei Mingyang berubah pucat, dan dia berkata dengan tegas, cukup. Di aula pertemuan itu, saat berbagai pemimpin mendengar laporan prajurit itu, ekspresi mereka berubah sangat jelek. Jika mereka benar-benar ingin bersaing dengan orang aneh yang bisa mengendalikan binatang mutasi tipe 2 serta pasukan elit, itu membuat hati mereka gelisah. Ayo bicara padanya, lihat apa yang ingin dia katakan. Ayo buat kontak, dan lihat orang seperti apa dia. Petik 2. Suasana aula pertemuan telah berubah, dan tidak ada yang berani berbicara tentang pertarungan melawan Yue Zong. Perbedaan utama antara kedua belah pihak adalah bahwa Yue Zong benar-benar kuat dan memerintah semua orang di bawahnya melalui pertunjukan kekuatan absolutnya. Bei Mingyang memanfaatkan taktiknya untuk mengumpulkan beberapa faksi bersama untuk membentuk benteng sekitar 50.000 orang. Dalam faksi ini, Bei Mingyang memiliki kekuatan paling besar, tetapi masih demokratis dan Bei Mingyang harus mendengarkan pandangan yang lain. Itu tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong di mana satu kalimatnya dapat menyelesaikan sesuatu. Bei Mingyang sedikit mengernyitkan alisnya saat dia berbicara dengan suara rendah, berbicara dengannya bukanlah masalah. Namun, kita masih harus bertarung dengannya, dan kita harus menang. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengannya. Pemimpin faksi kecil lainnya meratap, Gan Luowang dan Sang Lun telah dikalahkan. Siapa lagi yang bisa kita kirim untuk melawannya? Gan Luowang dan Sang Lun adalah pasukan tempur terkuat di antara faksi-faksi, dan mereka sebenarnya telah ditundukkan seluruhnya oleh Yue Zong. Pasukan tempur mereka yang lain tidak dapat dibandingkan dengan keduanya,
dan dengan demikian berbagai pemimpin tidak yakin untuk berhadapan dengan Yue Zong. Bei Mingyang menjawab, kali ini, kita harus mengirim pasukan gabungan. Kita harus menang melawannya, dan biarkan dia merasakan kekuatan kita. Tim gabungan, bagus. Jika kita semua bergabung, kita bisa menghadapi Yue Zong. Bagus. Kali ini kita harus membiarkan Yue Zong merasakan kekuatan kita. Petik 2. Setelah mendengar istilah pasukan gabungan, semua pemimpin dengan gembira berdengung. Pasukan gabungan berarti kerjasama dari semua elit yang berbeda, dan bahkan pasukan Bei Mingyang yang terdiri dari 3 batalion akan dikirim. Tepat ketika Bei Mingyang mengusulkan gagasan pasukan gabungan, adalah saat ketika distrik Tianxin tiba-tiba diserang. Dengan suara hong, tepat saat para pemimpin berteriak kegirangan, ledakan mengerikan terdengar, dan seluruh aula pertemuan terguncang oleh gelombang kejut. Debu dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan sebagai hasilnya. Apa yang terjadi? Bei Mingyang terkejut, dan dia mendapat firasat buruk. Cepat kabur, di sini tidak aman lagi. Salah satu pemimpin berteriak keras, dan melesat keluar dari jendela. Perasaan buruk terus muncul di dalam diri Bei Mingyang, saat tubuhnya melesat, dan dia melompat keluar dari jendela lainnya. Pemimpin lainnya juga menjadi panik, dan beberapa melompat keluar dari jendela, beberapa bersembunyi di bawah meja rapat. Itu adalah lompatan 3 lantai, dan tidak semua orang bisa melompat keluar dari 3 lantai dan baik-baik saja. Dengan suara hong yang besar, tepat saat Bei Mingyang baru saja melompat keluar dari gedung, sebuah roket mendarat dengan ledakan di dinding, menyebabkannya meledak, dan seluruh bangunan runtuh, puing-puing berjatuhan di mana-mana dan debu mengepul ke langit. Orang-orang yang masih berada di dalam gedung langsung terbunuh. Bei Mingyang melihat keadaan gedung itu dan langsung merasa ngeri. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan bergabung dengan mayat-mayat lainnya di dalam. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerang kita? Bei Mingyang memeras otaknya, dan mencoba menentukan pihak mana yang begitu kejam, dan benar-benar menggunakan roket untuk meledakkan mereka. Suara tembakan dan ledakan terdengar dari jauh, dan bahkan para pemimpin di dalam wilayah pemerintahan distrik itu dapat mendengar tembakan liar itu. Bos Bei, Yue Zong telah membawa orang-orang dan menyerang kita sekarang juga. Mereka memanfaatkan artileri berat, tank, dan bahkan enhancer yang kuat untuk tiba-tiba menyerang kita. Mereka telah menembus 6 pertahanan utama. Bos Bei, cepat pikirkan sesuatu. Seorang prajurit yang berlumuran darah berlari ke sisi Bei Mingyang dan melapor dengan gelisah. Ekspresi Bei Mingyang berubah menjadi tidak percaya, dan segera membalas, apa? Sudah 6 garis pertahanan. Bagaimana mungkin? 6 garis pertahanan itu memiliki 2 kompi prajurit yang berjaga. Bagaimana mereka bisa disapu begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pasukan mereka bisa begitu kuat? Bagaimana dengan alarmnya? Bagaimana mungkin kita tidak menerima peringatan apapun, sampai kita diserang? Bei Mingyang bukanlah orang bodoh, dan telah menyiapkan penjaga yang tak terhitung jumlahnya di sekitar distrik Tianxin, untuk mencegah penyergapan musuh. Namun para penjaga itu telah lama disapu bersih oleh Ming Jiajia dan Zheng Minghe. Tanpa peringatan apapun dari para penjaga, Yue Zong dapat membawa anak buahnya dan langsung menyerang distrik Tianxin. Pergi beritahu seluruh pasukan, tahan serangannya. Tidak seorang pun boleh mundur bahkan 1 langkah pun. Aku akan membawa bala bantuan sekarang juga. Bagaimanapun juga, Bei Mingyang adalah prajurit yang bersemangat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia berteriak pada prajurit itu. Setelah itu, Bei Mingyang mengeluarkan walkie-talkie dan mengutak-atik sakelar sebelum berteriak, Zhao Zigang. Kumpulkan pasukan. Dalam waktu 30 menit, mereka harus berkumpul. Zhao Zigang adalah komandan batalion dari batalion 1 elit Bei Mingyang. Setiap dari mereka dilengkapi dengan peralatan penjaga perbatasan, dan bahkan ada 1 kompi veteran. Kekuatan tempur mereka benar-benar kuat. Mereka juga merupakan tangan kanan dan kiri Bei Mingyang. Bos Bei, 30 menit terlalu singkat. Hari ini seharusnya hari libur, jika Anda ingin seluruh batalion berkumpul, itu akan memakan waktu setidaknya 3 jam. Suara jengkel Zhao Zigang bergema dari dalam walkie-talkie. Bei Mingyang berteriak dengan marah, saya tidak peduli. Saya hanya memberi Anda waktu 30 menit, setelah itu Anda sebaiknya membawa pasukan ke garis depan. Jika tidak, saya akan mengeksekusi Anda. Sekarang adalah saat yang kritis, dan Bei Mingyang tidak punya cara untuk melatih kembali sikap tenangnya.
Zhao Zigang menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara rendah, dimengerti. Bos Bei, Zhao Zigang juga telah menduga situasi kritis dari suara pertempuran di garis depan. Siapa tahu, distrik Tianxin mungkin benar-benar berakhir di tangan Yue Zong jika mereka ceroboh. Bei Mingyang menenangkan dirinya sendiri, sebelum berteriak ke walkie-talkie. Lagi, Bai Xiaosheng. Bai Xiaosheng. Namun, terlepas dari seberapa banyak Bei Mingyang berteriak, tidak ada jawaban dari walkie-talkie. Wajah Bei Mingyang berubah menjadi dingin saat dia mengutuk, bajingan sialan. Pada saat kritis seperti ini, dia benar-benar menghilang. Bai Xiaosheng adalah komandan batalion ahli yang telah dipersiapkan Bei Mingyang, dan dia memiliki kekuatan yang lumayan. Pada saat yang sama, ia memimpin 12 Enhancer level 30, 26 Enhancer level 20, dan 168 Enhancer level 10. Bai Xiaosheng dan batalion ahlinya juga merupakan bagian dari pasukan Bei Mingyang, dan mereka benar-benar kuat. Justru karena Bei Mingyang memiliki batalion ahli di bawah Bai Xiaosheng dan batalion elit Zhao Zigang, ia dapat mengendalikan seluruh faksi di distrik Tianxin. Namun, Bai Xiaosheng adalah orang yang berjiwa bebas, dan ia suka bermain-main dan bermain-main dengan wanita, dan sering tidak ditemukan dimanapun. Bei Mingyang dapat mentolerir hilangnya dia seringkali, tetapi pada saat yang genting ini, dia masih tidak dapat ditemukan, yang membuat Bei Mingyang sangat marah. Di garis depan distrik Tianxin, Yue Zong telah membawa pasukan paling elitnya dari Batalion 1 Kompi 1, serta Wu Yin, White Bones, Ming Jiajia dan Zheng Minghe saat mereka membantai jalan mereka melalui distrik Tianxin seperti pisau tajam. Ming Jiajia telah memanggil 5 serigala bayangannya, yang menyatu dengan bayangan dan akan muncul tiba-tiba, menggigit leher prajurit lawan, membuat mereka tidak punya cara untuk bereaksi. Selain itu, serigala bayangan itu bisa mengendus lokasi manusia, dan Ming Jiajia akan menunjukkan lokasi persembunyian kepada Yue Zong. Yue Zong memegang senapan 03-nya. Dia jelas membagi perhatiannya, di satu sisi, dia menghabisi prajurit manapun dalam garis pandangnya. Di sisi lain, dia terus memimpin pasukannya selama pertempuran. White Bones adalah pelopor paling tajam dan paling berbahaya yang dimilikinya. Dia bisa dengan mudah menyerbu ke tengah-tengah musuh dan menari-nari dengan bilah tulangnya, membantai para prajurit semudah membunuh ayam. Bagian depannya diwarnai penuh darah, dan prajurit malang yang menghalangi jalannya akan diiris menjadi 2 atau dipenggal. Kekejaman kematian mereka sangat mengguncang rekan-rekan mereka. Di sisi lain, Wu Yin mengayunkan pedang sihir hitamnya dan bergerak maju mundur di antara musuh, mengikuti instruksi Yue Zong untuk mengalahkan musuh dan menyerang mereka dari belakang. Zheng Minghe sangat ahli dalam persenjataan modern, dan ia menggunakan peluncur granat, sambil mengikuti instruksi Yue Zong dalam menembaki berbagai bangunan penting, yang menyebabkan kehancuran di mana-mana. Kelima ahli Yue Zong ini berkoordinasi dan menyebabkan kehancuran yang meluas di antara pasukan kompi pertama yang mereka lawan. Kompi pertama yang mengikuti Yue Zong dari belakang juga merupakan pasukan elit, masing-masing dari mereka mengenakan kulit ular mutasi tipe 3 saat mereka maju terus. Mereka mahir menggunakan granat dan mortir sambil juga menghancurkan musuh di depan mereka hingga berkeping-keping. Dalam pertempuran di jalanan, hal tersulit adalah menentukan lokasi musuh. Dalam aspek ini, Ming Jiajia dan serigala bayangannya lebih berguna dibandingkan dengan Yue Zong dalam melakukannya. Karena kemudahan serigala dalam mendeteksi musuh, prajurit Yue Zong dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Tanpa Ming Jiajia, serangan frontal tidak akan berjalan mulus. Yue Zong membawa kompi 1 dan melanjutkan serangan cepat mereka, menerobos 6 garis pertahanan, dan akhirnya membantai penjaga perbatasan Bei Mingyang. Dia meninggalkan beberapa prajurit yang tersisa untuk melarikan diri sambil menangis terseduh-seduh menuju pusat distrik, membiarkan punggung mereka terbuka untuk Yue Zong. Mereka, dengan mudah dibantai. Dengan Yue Zong memimpin serangan diam-diam di distrik Tianxin, mereka praktis tidak terhalang saat mereka mengiris distrik Tianxin seperti pisau panas yang memotong mentega, dan mereka berjalan mendekati fasilitas penyimpanan senjata. Yue Zong telah memperoleh berbagai laporan tentang situasi distrik Tianxin dari Sanglun, dan telah memastikan lokasi-lokasi kunci yang berbeda untuk melancarkan serangannya. Mereka hampir tidak terhalang sepanjang jalan. Zhao Zigang telah mengumpulkan 2 kompi elit saat mereka bergegas ke garis depan, dan seperti yang telah dilatih, mereka melancarkan serangan yang menggila terhadap pasukan Yue Zong. Hujan peluru yang lebat menutupi pasukan depan, menyebabkan beberapa prajurit jatuh.
Menghadapi serangan mendadak itu, prajurit garda depan pasukan Yue Zhong juga buru-buru merunduk untuk berlindung saat mereka membalas tembakan. Para prajurit yang telah jatuh ke tanah dengan cepat bangkit dan berguling ke samping saat mereka merunduk di balik perlindungan. Kulit ular mutasi tipe 3 mereka telah mencegah peluru menembus mereka. Selama mereka tidak menerima luka di kepala, mereka berhasil bertahan hidup. Namun, dua prajurit elit yang telah dilatih di bawah Yue Zhong telah menderita tembakan di kepala dan tewas seketika. Ini adalah pertama kalinya pasukan Yue Zhong menderita korban sejak penyerangan mereka di distrik Tianxin. Bertahanlah, berdirilah di sisiku dan bantai gerombolan bandit ini. Zhao Zigang berteriak dengan marah, seolah-olah dia orang gila. Daya tembak dari pasukan Zhao Zigang menghantam keras dan berat ke arah pasukan Yue Zhong. Ledakan terdengar terus-menerus, tanpa ada jeda. Di bawah tembakan hebat itu, para prajurit yang mengenakan kulit ular mutasi tipe 3 mendapati diri mereka terluka, dan beberapa bahkan kepalanya hancur. Pasukan Yue Zhong membalas dengan artileri berat mereka sendiri tanpa ampun, karena pihak Zhao Zigang juga mengalami luka-luka. Namun, pasukan ini tidak runtuh seperti kebanyakan faksi normal lainnya, karena mereka adalah prajurit yang terlatih dengan baik dan bertahan, mempertaruhkan segalanya untuk menembaki pasukan Yue Zhong. Mereka pasti prajurit elit Bei Mingyang. Mereka benar-benar bisa bertarung. Yue Zhong mengamati mereka, saat matanya bersinar dengan kilatan aneh. Pasukan Zhao Zigang ini adalah prajurit paling tangguh yang pernah dihadapi pasukan Yue Zhong. Mereka dapat dianggap sebagai inti dari faksi tersebut dan di antara prajurit di bawah Yue Zhong, mereka yang dapat melawan mereka paling banyak adalah dua kompi. Pasukan elit ini dapat dikatakan telah menjalani pelatihan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai standar seperti itu. Aura dan sikap mereka juga sangat berbeda. Sayang sekali. Pasukan seperti itu akan jatuh di tanganku hari ini. Mata Yue Zhong berkilat dingin, saat dia membawa Ming Jiajia dengan lonceng spiritual perunggu level 5 dan menyerang ke depan dengan tulang putih. Ada dua musuh di jendela kedua lantai 3 gedung di sebelah kanan. Ada 3 musuh yang menyergap di sudut berikutnya juga. Ming Jiajia melapor dengan patuh saat dia menunggangi punggung Yue Zhong. Serigala bayangannya tersembunyi di balik bayangan Yue Zhong dan indera penciumannya yang tajam mendeteksi posisi musuh. Dia sendiri seperti pemancar yang memberikan informasi kepada Yue Zhong. Mata White Bones berbinar, saat paku tulang melesat keluar dengan dahsyat, menembus langit-langit lantai 3 gedung itu. Kemudian dia menarik kembali paku tulang itu, sementara dia melompat ke arah jendela, dan mengangkat tangan kirinya, dua paku tulang yang tajam meledak seketika dan menembus kepala dua prajurit elit itu. Yue Zhong menarik napas dalam-dalam, saat dia mengaktifkan kecepatan normalnya 11x, dan dalam beberapa detik. Muncul di balik sudut gang. Dia mengambil senapan, 03-nya dan menembak dengan liar, menyebabkan 3 orang yang menyergap itu tertusuk penuh lubang. Setelah menyingkirkan 5 musuh, Yue Zhong dan White Bones melanjutkan serangan mereka seperti pisau tajam ke arah pasukan Zhao Zigang. Enhancer yang kuat, sialan, orang-orang aneh ini. Di dalam sebuah gedung, Zhao Zigang menggunakan teropongnya untuk mengamati situasi. Dia menyaksikan tanpa daya saat Yue Zhong dan White Bones membantai pasukannya, dan hatinya hancur, sementara bibir bawahnya pecah karena semua gigitannya. Zhao Zigang juga telah melihat kehebatan enhancer tingkat tinggi dari orang-orang seperti Bai Xiaosheng. Meskipun mereka bukan entitas yang tak terkalahkan, mereka memiliki semua jenis kemampuan. Dengan pelatihan yang tepat, kekuatan tempur mereka jelas jauh di atas orang-orang normal. Namun, untuk benar-benar membunuh pasukannya tanpa berkeringat, Yue Zhong dan White Bones adalah keberadaan yang menakutkan yang melampaui imajinasinya. Yue Zhong masih menggendong Ming Jiajia di punggungnya, sambil bergerak cepat, hanya sedikit lebih lambat dari biasanya. Dia terus menyerang ke depan, menggunakan keterampilan senjatanya dan granat untuk memburu prajurit elit. Dalam waktu 10 menit, jumlah total prajurit yang tewas di tangannya telah melampaui 1 peleton. Jika bukan karena posisi prajurit yang tersebar, jumlah yang tewas pasti lebih banyak. Jika itu adalah kompi prajurit biasa, menghadapi Yue Zhong yang seperti dewa kematian ini, mereka pasti sudah lama kehilangan semua semangat juang dan berlari mengejar begitu banyak prajurit mereka yang tewas. Namun, dua kompi ini adalah elit dari para elit di bawah Bei Mingyang, dan telah melalui beberapa pertempuran, aura dan sikap mereka sangat berbeda dari pasukan biasa. Karena mereka tidak dapat mengalahkan Yue Zhong,
maka mereka akan bertarung sampai mati. Sejumlah besar peluru terus-menerus ditembakkan ke posisinya, dan beberapa peluru benar-benar akan mendarat padanya, tetapi perlindungan dari lonceng spiritual perunggu menyebabkan peluru memantul. Seorang penjaga berwajah pucat datang ke sisi Zhao Zigang dan melaporkan, "Komandan, Peleton 1 dan Peleton 2 dari Kompi 1 telah tewas. Apa yang harus kita lakukan? Jika hanya kita tidak akan bisa menghalangi monster-monster itu." Yue Zong, White Bones, dan Ming Jiajia dengan mudah mengalahkan 40 orang hanya dengan mereka bertiga, dan pasukan mereka sendiri di belakang mereka juga tidak mudah dikalahkan, membunuh sejumlah musuh. Sialan, kenapa bajingan Bai Xiaosheng belum datang? Zhao Zigang mengumpat dengan marah. Jika Bai Xiaosheng membawa batalion ahlinya sebagai bala bantuan, Zhao Zigang memiliki lebih banyak kepercayaan diri untuk melawan Yue Zong. Namun, dengan hanya prajurit di bawahnya, itu tidak cukup untuk menahan serangan Yue Zong. "Komandan, peleton ketiga juga telah jatuh. Mereka sudah bertukar pukulan dengan Kompi kedua." Tepat ketika Zhao Zigang mengumpat dengan keras, seorang perwira intelijen masuk, ekspresinya pucat saat dia melapor. "Apa, Kompi pertama sudah jatuh? Bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat? Bagaimana?" Zhao Zigang benar-benar pucat sekarang saat dia berteriak. Kompi pertama dan kedua di bawah Zhao Zigang adalah prajurit yang benar-benar bisa bertarung, telah ditempa melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia yakin bahwa kekuatan tempur kedua kompi ini dapat menandingi pasukan Amerika dengan peralatan lengkap. Mereka memiliki semangat juang yang kuat, dan bahkan jika mereka tidak mungkin dapat mengalahkan pasukan Yue Zong, mereka setidaknya akan mampu melakukan perlawanan yang layak untuk mengulur waktu. Faktanya, jika bukan karena serangan dari Yue Zong, White Bones dan Ming Jiajia, kekuatan pasukan Yue Zong benar-benar tidak akan mampu mendorong pasukan elit Zhao Zigang, dan pertempuran mungkin akan berlangsung selama 1 atau 2 hari. Dengan munculnya Enhancer dan Evolver, keuntungan dengan cepat ditunjukkan selama pertempuran yang intens. Kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki melampaui taktik peperangan sebelum kiamat. Salah satu personel intelijen bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" "Komandan, jika kita terus bertarung, kita hanya akan musnah. Ayo mundur." Perwira intelijen lainnya melangkah maju. "Iya, Komandan, ayo pergi. Karena kita sudah bertempur sejauh ini, kita sudah melakukan bagian kita untuk Bos Bei. Selama bukit-bukit hijau masih ada, tidak akan pernah ada kekurangan kayu bakar. Selama ada kehidupan, ada harapan. Tidak semua orang adalah ibu-ibu gagah berani yang tidak keberatan mati demi suatu tujuan. Jika situasinya mengharuskan, ada beberapa yang akan berpikir untuk mundur." Zhao Zigang menatap para perwira intelijen itu, wajahnya berubah berkali-kali, dan akhirnya berbicara dengan susah payah, "Mundur. Suruh peleton kedua dan ketiga dari kompi kedua mundur dari medan perang segera." "Ya, Tuan." Para perwira intelijen itu menghela napas lega, dan segera mengeluarkan perintah bagi para prajurit untuk mundur. Setelah menerima perintah, para prajurit dari peleton kedua dan ketiga dari kompi kedua segera mundur, berjalan kembali seperti pasukan yang gugur. Melihat bagaimana Yue Zong dengan mudah menghancurkan pertahanan mereka dan memusnahkan rekan-rekan mereka, moral mereka telah jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang menyerah akan diampuni. Saat Yue Zong berjuang keras, dia melihat para prajurit dari kompi kedua mundur, dan segera berteriak keras. Mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang menyerah akan diampuni. Para prajurit di belakang Yue Zong juga mengikuti dengan teriakan gembira mereka. Di tengah teriakan-teriakan itu, peleton pertama yang terkutuk juga kehilangan keinginan untuk bertarung, dan segera melemparkan senjata mereka ke bawah, memeluk kepala mereka dengan tangan mereka saat mereka berjongkok. Mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang menyerah akan diampuni. Yue Zong membawa pasukannya ke arah prajurit kompi kedua yang mundur, dan dia dengan cepat menyusul, saat dia berteriak keras sambil memulai pembantaiannya di antara mereka. Sementara para prajurit mundur, sejumlah dari mereka akan jatuh di bawah tangan Yue Zong dan White Bones, sementara 4 Shadow Wolves yang dikendalikan oleh Ming Jiajia juga melompat keluar dari bayang-bayang saat mereka menggigit dengan ganas pada prajurit yang tidak curiga. "Aku menyerah, ampuni aku, aku menyerah, ampuni aku, menyerah." Petik 2. Di bawah pengejaran Yue Zong dan 2 lainnya, prajurit yang tersisa dari kompi kedua segera melemparkan senjata mereka dan memeluk kepala mereka,
kematian rekan-rekan mereka menjulang di atas mereka. Pasukan pendukung Yue Zong dengan cepat tiba, dan ditugaskan untuk menyerap para tawanan, sementara Yue Zong sendiri terus berjalan menuju gudang senjata. Dengan kekalahan Zhao Zigang, tidak ada kekuatan lain yang bisa menghentikan kemajuan Yue Zong, dan dia dengan cepat berjalan ke depan gudang senjata. Dia menemukan bahwa alih-alih pasukan yang mempertahankan gudang senjata, ada seorang pria parubaya dengan penampilan yang anggun. Pria parubaya itu menatap Yue Zong dan pasukan pelopornya, dan dia dengan cepat berjalan menuju Yue Zong. Melihat pria itu berjalan mendekat, para prajurit di samping Yue Zong mengangkat senjata mereka dan membidik, bersiap untuk menghabisinya. Yue Zong melambaikan tangannya, dan membiarkan pria itu mendekat. Bei Mingyang menatap Yue Zong dan berkata perlahan, "Komandan ini, saya adalah pemimpin distrik Tianxin, Bei Mingyang. Saya ingin bertemu dengan Yue Zong." Yue Zong menatap Bei Mingyang dengan dingin dan berkata, "Aku Yue Zong. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan berpikir untuk mengulur waktu, kalau tidak aku akan mengeksekusimu di tempat." Bei Mingyang mempertahankan tatapannya saat dia berbicara dengan serius, "Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Yue Zong, gudang senjata di belakangku dipenuhi dengan bahan peledak. Selama aku tidak berhasil kembali dalam 20 menit, bahan peledak akan meledak. Sumber daya dan amunisi di sana akan langsung terbakar. Selain gudang senjata, aku juga telah mengirim orang ke lumbung, selama aku tidak meninggalkan tempat ini hidup-hidup, setelah 20 menit, tempat ini akan berubah menjadi lautan api." Ketika Yue Zong mendengar ini, dia mengerutkan kening. Ada lebih dari 50.000 orang yang selamat di distrik Tianxin. Jika lumbung itu hancur berkeping-keping, 50.000 orang yang selamat akan menjadi beban berat. Bahkan jika Yue Zong mentransfer ransum dari kota Jingqi untuk menyelamatkan distrik Tianxin, itu akan meninggalkan kota Jingqi dengan persediaan yang hanya cukup untuk 3 bulan. Mata Wu Yin menyipit, saat dia mengancam dengan marah, "Bajingan. Jika kau berani melakukan itu, aku akan menghancurkanmu. Aku akan memotongmu berkeping-keping bajingan." Petik 2. Berbagai pemimpin di bawah Yue Zong berteriak dengan marah. Menghadapi ancaman yang gelisah itu, Bei Mingyang tidak goyah, malah menatap Yue Zong dengan tenang. Yue Zong melambaikan tangannya, baru kemudian kebisingan mereda. Yue Zong menatap Bei Mingyang dengan tatapan dingin saat dia berkata, "Nyatakan kondisimu. Selama itu tidak terlalu tidak masuk akal, aku akan berjanji padamu." Karena Bei Mingyang telah melangkah keluar sendirian, dan belum membakar gudang senjata atau lumbung, jelas dia tidak ingin mendorong hal-hal terlalu jauh. Dia ingin hidup juga. Bei Mingyang menatap Yue Zong dan melanjutkan, "Aku bersedia menyerah padamu, pemimpin Yue Zong. Namun, saya harap Anda berjanji untuk menjaga keluarga dan harta pribadi kami dari bahaya. Selain itu, setelah kami menyerah, kami berharap untuk mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Anda saat ini. Di masa pasca kiamat ini, nyawa manusia tidak berharga." Bei Mingyang khawatir bahwa begitu mereka menyerah, mereka mungkin akan dibantai seperti babi dan anjing. Dia telah berjuang untuk posisinya di dunia apokaliptik baru ini dan tahu betapa gelap dan kejamnya manusia, dan takut bahwa Yue Zong akan menjadi seperti teroris yang melakukan apapun yang mereka inginkan. Yue Zong menjawab, "Baiklah. Saya akan berjanji kepada Anda." Kondisi-kondisi yang telah dinyatakan Bei Mingyang, Yue Zong sudah berniat untuk melakukannya. Memang benar bahwa Yue Zong tidak kenal ampun terhadap musuh-musuhnya, tetapi hanya itu. Dia tidak pernah membiarkan pasukannya terlibat dalam penjarahan atau pemerkosaan atau pembantaian yang meluas. Mendengar janji Yue Zong, Bei Mingyang menghela napas lega, dan dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Semua orang segera menyerah." Setelah menerima perintah Bei Mingyang, berbagai pertahanan meletakkan senjata mereka. Pintu-pintu besar gudang senjata juga terbuka, memungkinkan para prajurit di bawah Yue Zong untuk masuk. Di dalam gudang senjata, terdapat banyak IFV, Red Arrows, kendaraan yang dipasangi senapan mesin, dan berbagai persenjataan modern lainnya. Di antara para prajurit di bawah Bei Mingyang, hanya segelintir veteran yang dipimpin oleh Zhao Zigang yang memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan senjata-senjata ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menggunakan ini sebelum mereka diarahkan dan dipaksa oleh Yue Zong untuk menyerah, pada akhirnya. Mereka bahkan tidak menunjukkan kehebatan senjata-senjata ini. Jika tidak,
Serangan terhadap distrik Tianxin ini akan melihat lebih banyak korban di pihak Yue Zong. Ketika Bei Mingyang menyerah, pertahanan distrik Tianxin melemah sekitar 80%. Ada beberapa pasukan yang masih mencoba mencegah Yue Zong memasuki bagian-bagian kota. Namun, di bawah ancaman dan kekuatan pasukan Yue Zong, mereka dengan cepat dikalahkan dan dibunuh. Tidak lama kemudian, seluruh pertahanan distrik Tianxin runtuh, dan kekerasan serta berbagai perkelahian pun berhasil dipadamkan. Semua pembuat onar dieksekusi di tempat, dan di bawah tekanan dan kewaspadaan pasukan, distrik Tianxin kembali damai. Dengan distrik Tianxin di bawah kendali Yue Zong, batalion ahli juga jatuh ke pangkuan Yue Zong. Pemimpin batalion ahli Bai Xiaosheng sebenarnya telah bermain-main dengan beberapa wanita cantik malam sebelumnya, akibatnya, ia benar-benar kelelahan, tidur sepanjang cobaan itu. Ketika ia terbangun, ia menemukan bahwa distrik Tianxin telah menjadi milik Yue Zong. Melihat bahwa Bei Mingyang telah menyerah, Bai Xiaosheng juga dengan patuh bersumpah setia kepada Yue Zong. Setelah memperoleh distrik Tianxin, Yue Zong mulai melatih ulang dan mengatur pasukan. Ia membentuk 4 batalion infanteri serta 1 batalion ahli. Lebih jauh lagi, dengan 6 batalion infanteri dan pasukan pendukung, pasukan di bawah Yue Zong telah membengkak hingga lebih dari 4.000 orang. Namun, dari 4.000 orang ini, jumlah sebenarnya yang bisa bertarung dengan baik hanya 3 batalion infanteri dan batalion ahli. Sisanya masih dalam pelatihan, dan dalam rentang waktu yang singkat, mereka tidak akan siap untuk terlibat dalam pertempuran apapun atau memberikan peningkatan apapun dalam kemampuan bertarung. Ketika 4 batalion infanteri dan batalion ahli berkumpul, Yue Zong mengerahkan mereka secara bergiliran untuk membersihkan zombie di kota-kota sekitarnya. Di satu sisi, mereka berhasil mengambil lebih banyak sumber daya, di sisi lain, mereka berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka, meningkatkan jumlah enhancer serta level. Mengenai pasukan cadangan, Yue Zong mengirim mereka melalui pelatihan militer yang ketat dan reformatif. Meskipun pasukan cadangan ini belum bisa bertempur, dengan pelatihan selama beberapa bulan, mereka akan mulai menyerupai pasukan yang sebenarnya. Di sisi pemerintahan, dengan pengalaman yang diperolehnya dari mendirikan pemerintahan di kota Longhai, Yue Zong memilih beberapa pejabat yang paham dengan jalannya urusan dengan bantuan Bei Mingyang, dan membentuk kabinet perwira baru. Bei Mingyang adalah orang yang sangat cakap dan berbakat. Ia adalah seorang industrialis miliarder sebelum kiamat, yang naik pangkat selangkah demi selangkah. Ia berpengetahuan luas, berbakat, memiliki karisma untuk memimpin, dan sangat bertekad. Inilah sebabnya ia dapat perlahan-lahan mengembangkan tim kecil menjadi faksi yang beranggotakan lebih dari 50.000 orang. Jika ada titik lemah yang perlu ditunjukkan, itu adalah kemampuan tempur pribadinya yang lemah, dan hanya seorang enhancer level 11. Meskipun Bei Mingyang sangat luar biasa, Yue Zong tidak memilihnya sebagai kepala kabinet, sebaliknya, mempromosikan Wei Ningguo ke posisi itu. Meskipun Wei Ningguo memang cakap, dia kurang berambisi. Jika Yue Zong mengizinkan Bei Mingyang menjadi kepala kabinet, saat Yue Zong pergi, dia mungkin akan menemukan cara untuk memberontak, dan merebut kekuasaan dari Yue Zong. Adapun Wei Ningguo, meskipun dia kuat, bahkan jika Yue Zong tidak ada, dia tidak akan punya niat untuk mengkhianatinya. Di dunia ini, hati manusia adalah yang paling sulit untuk dipahami. Orang-orang yang cakap namun setia sangat sulit ditemukan. Dengan karakter yang cakap dan ambisius seperti Bei Mingyang, Yue Zong hanya akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa khawatir setelah dia sepenuhnya menegakkan perintah dari bawah ke atas. Dalam periode yang tidak stabil seperti itu, Yue Zong tidak punya pilihan selain memanfaatkan Wei Ningguo yang setia kepadanya. Pasukan Yue Zong telah membersihkan zombie di kota-kota yang mengarah ke Kabupaten Yunlong di arah barat daya selama seminggu penuh, dan tidak punya pilihan selain kembali ke distrik Tianxin. Salju mulai turun. Di distrik Tianxin, di dalam sebuah villa, Yue Zong sedang melihat ke langit, menyaksikan kepingan salju jatuh dari langit. Dia mengulurkan tangannya, saat serpihan salju mendarat di telapak tangannya dan larut menjadi setetes air kecil. Yue Zong menatap setetes air itu, dan menghela napas panjang. "Tuan, mengapa Anda mendesah? Bukankah saljunya sangat indah? Ini sebenarnya pertama kalinya saya melihat salju." Di samping Yue Zong, suara indah Ming Jia-Jia terdengar. Yue Zong menoleh untuk melihatnya, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian katun tebal, mengenakan sarung tangan, wajahnya memerah karena kedinginan,
dan seluruh tubuhnya tampak seperti boneka katun yang sangat imut. Ming Jiajia saat ini sedang melihat salju putih bersih, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tumbuh besar di selatan, dan itu adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat salju sungguhan. Yue Zong melihat kembali pemandangan salju yang cantik dan berkata dengan berat, kami telah tinggal di Guangxi dan terbiasa dengan cuaca hangat. Tempat-tempat yang bersalju sebenarnya jarang. Distrik Tianxin sendiri tidak mengalami salju dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan jika turun salju, saljunya tidak terlalu lebat. Jelas bahwa iklim saat ini telah berubah dan menjadi lebih aneh. Dengan dimulainya cuaca aneh seperti itu, bagi kita manusia, tidak jelas apakah itu akan menjadi hal yang baik atau buruk. Namun, di musim dingin yang akan datang ini, kita pasti akan menghadapi sejumlah kematian karena kedinginan. Cuaca saat ini di luar telah turun menjadi -4 derajat Celcius, dan cuaca asteris 1 ini telah berlangsung selama seminggu penuh. Di luar, ada salju di mana-mana, dan jalan-jalan diblokir. Ketika Yue Zong telah menaklukkan distrik Tianxin dan kota Jingqi, dia telah memperoleh sejumlah besar pakaian hangat untuk menghadapi cuaca dingin. Bahkan saat itu, hanya dalam minggu ini, mereka telah kehilangan 20+ orang yang selamat yang mati kedinginan. Asteris 2 hampir semua orang terkurung di rumah sekarang, menggigil tak terkendali. Jika Yue Zong membawa orang-orang sekarang ke perbukitan dan bersembunyi di dalam gua, badai salju yang tiba-tiba akan cukup untuk merenggut nyawa banyak dari mereka. Di bawah dingin yang begitu keras, berbagai pasukan di bawah Yue Zong telah kembali ke kota Jingqi atau distrik Tianxin dan melakukan pelatihan mereka sendiri dalam perlindungan. Operasi untuk berburu sumber daya dan membunuh zombie terhenti. Ako, Ming Jiajia tiba-tiba bersin dengan cara yang lucu. Kembali masuk, Yue Zong mengacak-acak rambut Ming Jiajia dan berkata dengan sayang. Mengenai masalah cuaca, Yue Zong tidak punya cara untuk mengubah apapun. Meskipun dia sangat ingin membawa pasukan dan menghadapi Wu Yanhong, dia hanya bisa menunggu musim dingin sekarang. Jika tidak, sebelum dia mencapai garis depan pertempuran, dia akan kehilangan pasukannya karena kedinginan. Yue Zong membawa Ming Jiajia menuju villa paling indah di distrik Tianxin. Selamat datang kembali, Tuan. Yue Zong membawa Ming Jiajia dan baru saja memasuki villa ketika dia melihat 2 baris wanita cantik dalam setengah membungkuk, berbicara serempak. Yue Zong menatap mereka dengan sedikit keheranan saat dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Asteris 3, setelah menaklukkan distrik Tianxin, Yue Zong menyibukkan diri dengan melatih pasukan dan mendirikan pemerintahan baru, sambil melatih dirinya sendiri juga. Tidak ada waktu untuk benar-benar pulang, dan selalu tidur di kantor. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia pergi ke rumah untuk bersantai. Sama dengan 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 Long Yun Xian, Kabupaten Yunlong berada di Prefektur Otonomi Dalibai yang terletak di Provinsi Yunnan, Tiongkok. Asteris 1 Ulamok ini suhunya antara 24 dan 25. Saya bisa mengerti jika orang-orangnya benar-benar kekurangan gizi, tetapi dia telah menaikkan suhu mereka, bukan? 25 jelas bukan cuaca yang cocok untuk berenang, tetapi tidak seburuk itu di tempat asal saya. Asteris 2 Ulamok Pops Rakyat. Dapatkan dengan harga diskon sekarang. Merek popsicle kami yang lezat memiliki Mystery Middle. Ketika Yue Zong menaklukkan distrik Tianxin, ia telah membersihkan faksi-faksi yang berkuasa. Ia membunuh para pemimpin dari berbagai faksi yang masih menentangnya, sementara para prajurit di bawah mereka dilemparkan ke batalion sampah sebagai umpan meriam. Selama proses tersebut, Yue Zong telah memperoleh sejumlah wanita cantik, dan 12 pelayan ini adalah pilihan terakhir dari sebuah seleksi. Tuan, selamat datang kembali. Tepat pada saat ini, seorang wanita cantik muncul di depan Yue Zong, mengenakan gaun putih bersih, memperlihatkan kakinya yang ramping dan kulitnya yang putih.
Bibirnya subur dan giginya sempurna, sementara rambutnya yang panjang lurus dan hitam. Seluruh sikapnya memancarkan pesona tertentu dan ia tersenyum saat menyapa Yue Zong. Dengan penampilan wanita cantik ini, 12 wanita lainnya tampak pucat jika dibandingkan. Yue Zong mengamati wanita cantik itu sejenak sebelum bertanya langsung, "Mengapa kamu terlihat familiar?" Mendengar kata-katanya, 12 pelayan itu memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Ming Jiajia menatap wanita cantik berpakaian putih itu, matanya dipenuhi dengan penghormatan dan kekaguman, "Guru." Dia adalah Su Sueling, aktris utama dari banyak film. Dia dikenal sebagai penerus ratu film Liu Zixuan. Dia adalah bintang film dan televisi yang terkenal. Ming Jiajia juga seorang gadis biasa sebelum kiamat, dan memiliki idola dan mimpinya juga. Su Sueling kebetulan adalah salah satu idola terbesarnya. Su Sueling mengungkapkan senyum cerah dan manis, saat dia berbicara dengan suaranya yang merdu, "Guru. Saya Su Sueling." Su Sueling telah menjadi selebriti yang sombong dan sedikit keras kepala sebelum kiamat. Jika sebelum dunia berubah, dia bahkan tidak akan berinteraksi dengan orang biasa seperti Yue Zong, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya, dan untuk mengekspresikan ketundukannya untuk mendapatkan bantuannya. Su Sueling telah mengalami sendiri masalah dunia saat ini. Penampilannya telah menarik banyak perhatian yang berbahaya, dan jika bukan karena perlindungan Bei Mingyang, dia bisa menjadi mainan berkualitas tinggi bagi para pemimpin faksi lain, untuk dipermainkan dan dilempar ke sana kemari. Bei Mingyang terus-menerus melindungi Su Sueling. Tentu saja, itu terutama karena persahabatan antara dia dan putrinya sendiri. Di sisi lain, dia bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan orang kuat lainnya. Para pahlawan secara alami pergi dengan wanita cantik, dan dengan wanita cantik yang siap mengendalikan para ahli pria, itu adalah langkah yang sering digunakan Bei Mingyang. Namun, sebelum Bei Mingyang bahkan bisa menggunakannya, Yue Zong telah mengalahkannya, dan berbagai sumber daya yang dimilikinya jatuh ke tangan Yue Zong. Su Sueling karenanya menjadi salah satu rampasan perang Yue Zong. "Hai, kakak, aku Ning Ruozi." Seorang gadis lain dengan rambut hitam dan kulit putih melangkah keluar sambil menyapa Yue Zong. Dia memiliki paras yang sangat cantik dan tersenyum cerah, tampak semanis bidadari, dan tampak baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Yue Zong tidak memiliki wanita di sampingnya selama ini, dan terlihat membawa Ming Jiajia Loli ini kemanapun dia bertarung. Karena itu, bawahannya berpikir untuk menawarkan Ning Ruozi Loli yang bahkan lebih cantik dari Ming Jiajia ini kepada Yue Zong. Asteris, rubah kecil, Ming Jiajia melirik Ning Ruozi, dan wajahnya berubah muram, saat dia bergumam pelan. Sebagai seorang gadis, dia juga bisa merasakan pesona dan kelucuan Ning Ruozi. Meskipun dia sendiri cantik, jika dibandingkan dengan orang yang seperti bidadari ini, dia jelas tidak begitu menarik perhatian. "Aku Ning Yuxin." Seorang wanita jangkung dengan tatanan rambut pendek, sosok yang menggerahkan, kulit putih dan wajah yang sempurna melangkah keluar di depan Ning Ruozi, menghalanginya dari Yue Zong, saat dia menatap Yue Zong dengan acuh tak acuh. Seorang wanita berkacamata melangkah maju. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya dipoles dengan riasan, dan dia memiliki bentuk tubuh yang memikat, namun fitur-fiturnya yang tegas memancarkan ketegasan, dan dia tampak berusia 27-28 tahun, memancarkan pesona dewasa saat dia mengenakan satu set pakaian rumah tangga. Dia berbicara, "Apa kabar, Tuan Yue Zong? Saya Zeng Yakin, dan ditugaskan oleh Wali Kota Wei Ningguo Wei untuk menjadi pembantu rumah tangga Anda." Su Sueling, Ning Ruozi, Ning Yuxin dipilih oleh orang-orang atas perintah Wei Ningguo untuk melayani Yue Zong. Sedangkan untuk Zeng Yakin, dia secara khusus dipilih untuk membantu mengurus rumah tangga Yue Zong. "Hai semuanya." Yue Zong tersenyum pada 4 wanita cantik ini, sebelum berjalan ke kamarnya. Di dalam kamar, ada kompor yang menyala, dan hawa dingin di luar tidak dapat memengaruhi kenyamanan kamar. Hanya orang seperti Yue Zong yang bisa menikmati kemewahan pemanas terbuka. Inilah keuntungan menjadi seorang pemimpin. Yue Zong bertarung dengan gagah berani dan dia tidak akan menolak perlakuan seperti itu dengan munafik. Yue Zong mulai melepaskan mantelnya, dan 2 pelayan masuk, saat mereka membantunya melepaskannya, sebelum menggantungnya di samping. Yue Zong dan Ming Jiajia kemudian berjalan menuju ruang makan. Di meja makan bundar, ada berbagai piring makanan laut, sayuran liar,
makanan penutup serta daging binatang mutasi tipe 2 yang telah disiapkan oleh para koki. Semuanya tampak sangat mewah. Ming Jiajia, Su Sueling, Ning Ruozi dan Ning Yuxin semuanya duduk saat mereka mulai menyantap hidangan. Zheng Yakin berdiri di samping Yue Zhong seperti tongkat lurus. Di sisi meja, para pelayan berdiri dalam dua baris, dan suasananya membuat Yue Zhong merasa tidak nyaman seperti bos mafia di masa prakiamat. Yue Zhong menatap Zheng Yakin yang dewasa namun dingin dan berkata, "Yakin, bergabunglah dengan kami dan makan." Zheng Yakin mempertahankan sikap tegas dan dinginnya saat menolak, "Tuan, ini melanggar kontrak. Saya pembantu rumah tangga Anda, dan tidak punya hak untuk makan bersama Anda." Yue Zhong terkekeh, dan tidak melanjutkan masalah itu. Yue Zhong memiliki salinan dokumen yang berkaitan dengan Zheng Yakin. Dia lulusan Cambridge dan mahir berbahasa Rusia, Jepang, Inggris, Prancis, dan Jerman, dan telah menerima pelatihan paling elit sebagai pembantu rumah tangga. Sebelum kiamat terjadi, dia baru saja dipilih oleh seorang miliarder, dan siap menjadi pramugari senior dengan pendapatan tahunan sebesar 400.000. Dia telah menerima pelatihan yang paling ketat dan mematuhi seperangkat perilaku profesional, oleh karena itu Yue Zhong tidak memaksanya melanggar aturannya. "Siapa yang harus aku nikmati?" Yue Zhong menoleh saat matanya bergerak melintasi meja, mengamati 4 wanita cantik di sekitarnya. Sejak ia dikirim ke Vietnam oleh Neterbis itu, ia disibukkan oleh peperangan, pemerintahan, untuk mengerahkan kendali dan kekuasaan penuh, tanpa sedetik pun waktu istirahat. Dengan musim dingin yang akan segera tiba, dan salju yang telah menutup sebagian besar jalan, urusan militer telah ditunda. Pemerintahan baru juga telah didirikan. Baik kota Jingqi maupun distrik Tianjin berada di bawah kendalinya. Dengan waktu luang, ia sekarang dapat menghargai keindahan di depannya. Tatapan Yue Zhong jatuh pada Ming Jiajia, sebelum ia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke gadis-gadis lainnya. Meskipun hubungannya dengan gadis itu adalah yang paling dekat, gadis itu benar-benar terlalu muda. Tatapan Yue Zhong kemudian jatuh ke Ning Ruozi selama 3 detik, sebelum berpindah ke sana kemari antara Ning Yuxin dan Su Sueling. Antara Su Sueling dan Ning Yuxin, yang satu adalah bintang besar, yang lain, putri kesayangan seorang pembesar. Keduanya memiliki kualitas kecantikan yang ekstrim, dan hanya sedikit pria yang dapat menahan daya tarik mereka. Pesonaku benar-benar menarik. Su Sueling adalah seseorang yang bergaul sebelum kiamat, dan peka terhadap tatapan penuh gairah Yue Zhong saat ini, dan tidak bisa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri. Namun, dia diingatkan bahwa jika dia terpilih, dia harus tidur dengan Yue Zhong, dan ini membuatnya merasa gelisah, dan dia merasa rumit. Ning Yuxin juga gelisah oleh tatapan Yue Zhong. Sebelum kiamat, dia adalah wanita yang sangat sombong. Dengan penampilan dan nilainya yang sempurna, ditambah dengan olahraga dan latar belakang keluarga yang sangat baik, dia adalah objek kasih sayang dari banyak pelamar. Dia selalu mencari pangeran tampan dalam hidupnya, dan jatuh cinta dengan sangat dramatis. Dia sangat tidak mau bersama Yue Zhong. Sepertinya pesonaku tidak ada. Yue Zhong juga jeli, dan bisa mendeteksi sedikit getaran dari 2 wanita cantik itu, jelas bahwa mereka tidak mau bersamanya, dan itu membuatnya kehilangan minat. Yue Zhong kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Su Sueling, Ning Yuxin, kalian berdua bisa pindah besok." Dengan kata-katanya, sepertinya sebuah bom telah meledak di hati Su Sueling dan Ning Yuxin, menyebabkan mereka menjadi pucat. Kenapa, Tuan? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah?" Su Sueling tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap, saat ekspresinya berubah menjadi air mata, matanya merah saat dia menatap Yue Zhong dengan iba. Ning Yuxin juga menatap Yue Zhong, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di luar, sangat sulit untuk bertahan hidup, dan mereka berdua telah melihat konsekuensi dari pertarungan bahkan untuk sepotong roti. Dengan penampilan mereka, jika mereka jatuh ke tangan orang cabul, mereka akan dipermainkan sampai hancur, sebelum dimakan. Dibandingkan dengan di luar, ada makanan dan minuman di sini, dan mereka diurus, itu hampir seperti surga. Siapa yang tahu berapa banyak yang berlomba-lomba untuk berada di posisi ini seperti Su Sueling dan Ning Yuxin, dan berapa banyak yang berharap mereka dapat bertukar tempat dengan mereka. Yue Zhong melanjutkan dengan apatis, "Aku tahu kalian tidak ingin bersamaku. Aku tidak suka memaksa orang lain. Tenang saja, setelah kau meninggalkan villa, aku akan meminta Wei Ningguo untuk mengatur pekerjaan lain untukmu."
Yue Zong memiliki seluruh faksi di bawah kendalinya, dan bertanggung jawab atas hampir 60.000 orang yang selamat, tidak ada kekurangan wanita cantik. Bahkan tanpa Su Sueling atau Ning Yuxin, dia pasti bisa menemukan gadis-gadis cantik lainnya untuk melayaninya. Su Sueling tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tidak. Tidak, bukan seperti itu. Bukannya aku tidak mau. Aku bersedia, Tuan. Hanya saja ketika kau melihatku sebelumnya, aku menjadi sedikit gugup, sama dengan 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 Asteris Yue Zong, si pedofil yang disalahpahami. Kun, penulis benar-benar suka menggambarkan karakter wanita dengan rambut hitam, kulit putih, kaki panjang, tubuh yang bagus. Kun, ada yang tahu apa yang terjadi pada Chen Yao? Sepertinya aku lupa apa yang terjadi padanya setelah mereka tiba kembali di Tiongkok.